Leon Lasti, putra sulung Kaisar almarhum, manfaatkan kesempatan lawan Sarda, menguasai pasukan, tidak berniat bertobat, lalu untuk merebut tahta, gunakan segala cara meracuni mendiang Kaisar, pengkhianat pantas dipenggal. Kakanda, sebelum mati, apakah kau menyesal? Menyesal? Aku sungguh menyesal. Menyesal tidak menyadari niat jahat kalian berdua sejak awal. Leon, kau sudah mau meninggal, kau masih berani fitnah Kaisar. Yang menang jadi raja, kalah jadi penjahat. Joey, aku bersalah pada kalian jika lahir kembali. Aku pasti akan membalas budi besar kalian. Bukan salah yang mulia. Hamba yang tidak mampu tidak bisa kalahkan pengkhianat ini. Bisa mati bersama yang mulia, juga bisa dianggap bersama. Ini kehormatan bagi hamba. Waktu eksekusi tiba, eksekusi! Gion, jika terlahir kembali, akan kubunuh kau. Ini ketidaksetiaan, ketidakadilan, dan ketidakbaktian. Pantas dipenggal kepala. Aku tidak mati? Yang mulia, Sarda hampir tidak bertahan lagi. Kita akan segera menang. Suku Sarda? Lencana, aku terlahir kembali. Terlahir sebelum kembali ke ibu kota. Bagus. Ria, Gion, kalau tidak balas dendam, aku tidak pantas jadi putra mahkota Dastia. Dekret Kaisar telah tiba. Leon, kau terima dekret. Perintah Kaisar Dastia, putra mahkota, Leon Lasti, harus segera balik untuk laporkan tugas. Jika tidak, akan dianggap kuasai pasukan sendiri. Dulu aku buru-buru kembali ke ibu kota. Difitnah kuasai pasukan sendiri dan kehilangan posisi putra mahkota. Baik, kalian bilang aku kuasai pasukan sendiri, maka aku akan benar-benar lakukan. Kau, Yang mulia, jangan! Leon, ini adalah papan emas ke-12. Kau benar-benar kira Kaisar tidak berani membunuhmu. Kau memanggilku apa? Leon, aku adalah orang kepercayaan Kaisar. Kau berani membunuhku. Kaisar tidak akan memaafkanmu. Membunuhmu akan mengotori pedangku. Rian, Hadir! Kasim ini memanggil nama asli putra mahkota. Menurut hukum Dastia, apa dosanya? Menurut hukum Dastia, pelayan yang memanggil nama atasannya harus dicambuk 30 kali. Baik, seret dia keluar. Hajar sampai mati. Leon, aku orang kepercayaan Kaisar. Kau memberontak. Kau memberontak. Yang mulia, ini mungkin tidak pantas. Rian, terima perintah. Hamba hadir. Sisakan 500.000 pasukan di perbatasan utara. 300.000 pasukan siap tempur 3 hari lagi ke ibu kota. Yang mulia, Anda mau? Di sisi Kaisar, pengkhianat merusak negara. Ikut aku ke ibu kota. Singkirkan pengkhianat. Begitu aku kembali ke kediaman dulu, Ria langsung merayuku. Akhirnya Gion bawa orang menangkapku ke Balai Emas. Adikku yang baik. Kali ini, gantian aku yang tangkap kau. Yang mulia, sudah kembali. Kenapa tidak tahu mencari hamba? Ria, hanya kita berdua. Di dalam ruangan ini, kau masuk begitu saja. Tidak pantas, kan? Mengapa yang mulia berkata demikian? Hamba masih menunggu yang mulia datang melamar hamba. Yang mulia, apa maksud yang mulia? Ria, aku berjuang mati-matian melawan musuh, sementara aku membujuk ayahanda. Bilang aku kuasai pasukan sendiri. Aku curiga kau mata-mata negara musuh. Yang mulia, apa Anda bercanda dengan hamba? Bercanda? Menurutmu, Dasar pria kurang ajar. Beraninya berbuat tidak sopan pada Nona Ria di siang hari.
Adikku yang baik, kau begitu ingin posisi putra mahkota. Kakanda, apa yang kau lakukan? Kenapa diam saja? Selamatkan aku. Aku lihat siapa berani. Karena kau begitu inginkan posisi putra mahkota. Baik, aku bawa kau menghadap ayahanda. Laporkan jika ada urusan. Kau tidak bubar. Kaisar, hamba memiliki laporan. Putra mahkota Leon abaikan 12 papan emas Kaisar. Pasti berniat kuasai pasukan sendiri. Mohon Kaisar segera mengirim pasukan menumpasnya. Copot jabatannya sebagai putra mahkota. Hamba menyetujui. Putra mahkota tidak patuhi perintah. Pasti memiliki niat tidak setia. Hamba menyetujui. Mohon Kaisar segera mengambil keputusan. Terlambat akan timbul masalah. Omong kosong. Kaisar, situasi perang genting. Seperti kata pepatah, tidak selalu harus patuhi perintah. Kaisar harus belajar dari pengalaman. Mungkin Adipati Noah berpihak putra mahkota ingin merebut tahta kan? Kanselir Santo, ini fitnah. Cukup. Para menteri, menurut kalian, jika aku mencopot posisi putra mahkota, siapa yang mampu memikul tugas besar ini? Kaisar tidak boleh. Putra mahkota itu pemuda berbakat, sedang berlatih di militer. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Berlatih di militer, menurutku itu kuasai pasukan sendiri. Kaisar, hamba merekomendasi Pangeran Gion, berkarakter mulia, mencintai rakyat, layak menduduki posisi. Kanselir Santo, kau mau membalikan aturan leluhur. Putra mahkota itu putra sulung permaisuri. Sulung, bijak, dan tidak bersalah. Tunggu putra mahkota kembali. Pasti akan tahu jerih payahnya. Kaisar, jangan terlalu gegabah. Kaisar, niat putra mahkota sudah jelas terlihat. Mohon Kaisar mencopot jabatan putra mahkota demi kedamaian dunia. Omong kosong. Kanselir Santo bilang aku memberontak. Mengapa aku tidak tahu? Ayahanda, Kanselir Santo, tolong aku. Leon, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Gion. Kenapa ayahanda tidak bertanya apa yang mau? Dilakukan Gion dan Ria. Ayahanda, aku dengar Kakanda balik dari medan perang, bermaksud menjenguk. Saat buka pintu, Kakanda sedang menggoda Ria, putri Kanselir Santo. Aku segera hentikan, namun Kakanda justru murka karena malu dan membawaku ke sini. Apa? Bagaimana keadaan Ria sekarang? Kaisar, mohon keadilan untuk hamba. Putri hamba belum menikah, tapi sudah alami hal seperti ini. Jika ini tersebar, bagaimana hamba bisa hidup? Cukup. Kanselir Santo, jika hal ini memang benar, aku pasti akan memberimu keadilan. Hahaha. Kanselir Santo, benar-benar pandai berakting. Sudah permalukan kehormatan putriku. Sekarang datang menghinaku. Kaisar, hamba sudah kerja keras selama 20 tahun untuk Dastia, tapi malah dapat perlakuan seperti ini. Baiklah, hari ini hamba akan bunuh diri di dalam balai emas ini. Kanselir Santo, yang kuat ya. Leon, diam. Gion, aku tanya padamu, hal ini sangat penting. Apakah semua yang kau katakan benar? Dia sendiri di dalam ruangan. Sisanya anggotaku. Meski bukan benar, juga harus benar. Ayahanda, semua yang aku katakan itu benar. Pengawalku, Aaron dan Ria bisa menjadi saksi. Bersaksi? Apa bedanya bersaksi atau tidak? Semuanya anggotamu. Diam, ada aku di sini. Mereka tidak akan menyalahgunakan jabatan. Panggil saksi. Panggil Ria dan Aaron masuk. Hamba menghadap Kaisar. Hamba hormat kepada Kaisar. Sebenarnya apa yang terjadi? Putriku! Ayah tidak mampu melindungimu. Tapi ada Kaisar di sini. Kaisar akan berikan keadilan untukmu. Aaron, katakan yang sebenarnya di hadapan Kaisar. Baik. Kanselir Santo, apakah ini ancaman? Jika yang mulia tidak melakukan apa-apa, tentu saja semua akan senang. Mana ada ancaman? Aaron, apa yang kau lihat? Katakan. Saat hamba masuk, hamba lihat putra mahkota berbaring di atas Nona Ria. Saat itu Pangeran Gion hendak maju untuk hentikan, tapi putra mahkota dicam Pangeran Gion dengan pedang. Setiap kata hamba adalah kebenaran. Mohon Kaisar selidiki dengan jelas. Anak durhaka. Mau katakan apa lagi? Kaisar, perilaku putra mahkota tidak pantas. Tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Mohon Kaisar mencabut gelar putra mahkotanya untuk menenangkan hati seluruh negeri. Mohon Kaisar mencabut jabatan putra mahkota
membersihkan nama Nonaria. Kalian ini benar-benar omong kosong. Baik, seperti yang kalian katakan, aku berbaring di atas tubuh Ria. Mungkinkah ku hanya bantu meniup debu dari matanya? Kalian salah lihat. Bagaimana menurut Kanselir Santo? Mustahil! Bagaimana mungkin putri hamba gunakan kehormatannya untuk memfitnah putra mahkota? Ayahanda merayu wanita. Menurut hukum Dastia, hukumannya cambuk berat 30 kali. Jika benar aku melecehkannya, pasti karena kelalaian setelah minum. Tapi tidak sampai cabut jabatan putra mahkota. Namun, jika memperkosa wanita, kesalahannya tidak kecil. Tanpa perlu mereka berkata, aku akan undurkan diri dari jabatan. Hamba setuju. Jika putra mahkota lalai karena mabuk, cukup dikenakan denda. Jika putra mahkota benar-benar melecehkan Nonaria, hamba juga memohon mencabut jabatannya. Ria, aku tanya terakhir kali, apa aku benar-benar melecehkanmu? Kau masih bertanya? Ini jelas menambah luka putri hamba. Kaisar, tolong berikan keadilan pada putri hamba. Kaisar! Meski begitu, maka Tunggu, Nonaria sudah akui. Kakanda mau bantah apa lagi? mereka bilang lecehkan artinya lecehkan? Harus ada yang verifikasi. Pengawal, periksa keperawanan Nonaria. Ayah, Hamba menghadap Kaisar. Ayahanda, Tony adalah tabib militer, keluarga tabib, turun-temurun 3 generasi. Kemampuan medisnya luar biasa, pasti bisa pastikan. Keperawanan Nonaria. Kalau begitu, bagus. Tony, mulai sekarang. Baik, Ini, bagaimana sekarang? Kalau hasilnya palsu, kita akan tamat. Yang mulia tenang. Saya sudah punya rencana. Tunggu! Kanselir Santo, ada apa lagi? Kaisar, di istana, meminta tabib pria membuktikan kesucian putri hamba jika sampai ada kontak fisik lagi. Ini benar-benar konyol. Hamba memohon Kaisar memakai tabib wanita. Tabib wanita di istana sudah kusuap semua. Leon, hari ini jabatan putra mahkota milikmu harus dicabut. Benar juga. Aku kurang pertimbangan. Pengawal! Kaisar, tunggu. Kaisar, metode yang hamba gunakan bukan metode biasa. Tidak perlu sentuh tubuh Nonaria. Cukup gunakan jarum perak ini menusuk pergelangan tangan Nonaria. Jika darah yang keluar berwarna merah cerah, maka membuktikan Nonaria masih suci. Jika darah yang keluar berwarna merah tua, berarti Yang Mulia telah melecehkan Nonaria. Keterlaluan! Bagaimana mungkin ada metode seperti ini? Hamba mana berani menipu Kaisar? Meski jarum ini panjang, tidak akan melukai nyawa Nonaria. Benar Ayahanda. Jika metode Tony tidak berhasil, baru kita cari tabib wanita. Kalau begitu, ayo mulai. Baik. Nonaria, tenang saja. Tidak sakit. Hanya ditusuk sebentar. jangan mendekat. Jangan mendekat, Ayah. Ayah, selamatkan aku. Hanya ditusuk sebentar. Nonaria, Ayah, aduh! jangan mendekat. Hanya ditusuk sebentar, Nonaria. Kenapa diam? Cepat bantu halangi dia. Nonaria, tahanlah sebentar. Ini juga untuk buktikan kesucian Yang Mulia. Lepaskan aku. Aduh, Nonaria, jangan takut. Hanya sekali. Putri Kanselir Santo ini sungguh kejam. Putri hamba hanya membela diri saja. Karena anggota pangeran sudah pingsan, maka silakan gunakan tabib wanita. Kebenaran sudah diketahui. Mengapa perlu periksa lagi? Ria masih tidak akui? Tidak. Leon sama sekali bukan mau periksa keperawanan. Dia mau. Ayahanda, kedua orang ini prajurit berpengalaman, tapi ditaklukkan Ria dengan mudah. Mana mungkin aku bisa melawannya? Hanya ada satu kemungkinan. Gion dan Ria sama-sama memfitnahku. Gion, kau berniat fitnah putra mahkota. Apa maksudmu? Aaron! Pasti kau si jahat ini yang menghasut Pangeran Gion dan Ria memfitnah putra mahkota. Pengawal, menurut hukum Dastia, orang yang fitnah putra mahkota dihukum mati. Bawa dia pergi. Aku tidak. Kaisar, ampun. Aku tidak. Semua itu pangeran. Dasar jahat. Berani fitnah kakandaku. Bawa pergi. Kaisar, ampun. Kaisar, ampun. Pergilah kau. Kriminal telah dihukum.
Mohon Kakanda ampuni kami berdua karena terhasut. Adikku yang baik, kau mau lepaskan diri. Dengan alasan terhasut, kau pikir aku bodoh. Ayahanda. Leon, cepat lepaskan. Kau mau membunuh Gion. Dia hanya seorang pangeran. Aku putra mahkota. Berani menuduh putra mahkota. Itu provokasi. Mengincar posisi putra mahkota. Sama saja dengan memberontak. Anak durhaka. Ayahanda bermaksud melindungi Gion. Biarkan dia merebut posisi putra mahkota. Gion hanya terhasut oleh pengkhianat. Putri Kanselir Santo sudah dipermalukan olehmu hari ini. Itu belum cukup? Tidak cukup. Apalagi yang kau mau? Aku ingin Gion bunuh diri untuk tebus kesalahan. Anak durhaka. Perkataan durhaka seperti ini juga berani kau ucapkan. Ini akan membuat seluruh rakyat menyaksikan kekejaman dan ketidakadilanmu. Perseteruan antar saudara. Ini bisa membuat seluruh rakyat mentertawakanku. Perseteruan antar saudara. Andai saja hari ini aku berhasil dituduh, aku akan kehilangan posisi putra mahkota. Kalau begitu, akulah yang akan mati. Tahu hal ini akan terjadi. Kenapa kalau aku bertindak duluan? Pangeran Gion dikenal akan keadilannya. Aku percaya setelah Pangeran Gion jadi putra mahkota, pasti tidak akan menyulitkan Yang Mulia. Apalagi sampai seperti Yang Mulia hendak membunuh saudara sendiri. Gion tak bersalah. Mohon Kaisar selidiki. Hamba setuju. Putra mahkota kejam dan tidak adil. Pangeran Gion baik dan cintai rakyat. Mohon Kaisar angkat Gion jadi putra mahkota. Kalian juga mau mati? Cukup. Keputusanku sudah bulat. Gion dan Ria tidak bersalah. Leon, jika kau membangkang lagi, aku akan mencabut gelarmu sebagai putra mahkota. Kakanda, terima kasih. Aku sedang memikirkan cara agar ayahanda mencabut jabatanmu. Tak sangka kau malah lakukan sendiri. Kau lakukan hal ini dengan benar. Setelah aku jadi putra mahkota, aku akan membunuhmu. Baik. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Gion, Pangeran Gion, baju zirah emas. Ayahanda, aku baik-baik saja. Leon, kau benar-benar berani bertindak. Kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Ayahanda yang memaksaku. Lindungi Kaisar, pengawal. Tangkap anak durhaka ini. Siapa berani? Ayahanda. Hari ini, aku mau bertanya dengan jelas. Posisi putra mahkota ini milikku? Atau milik Gion? Kau masih tahu kau adalah putra mahkota. Kau ayunkan pedang untuk membunuh adik kandungmu sendiri. Sekarang kau membawa pedang untuk menunjukku. Sebenarnya kau mau apa? Kaisar yang mau apa? Aku bertempur di luar. Kau mengirim 12 perintah darurat berturut-turut. Aku patuh dan kembali. Langsung difitnah. Setelah hadiri sidang istana, kau hendak mencabut jabatanku. Namun, ketika Gion bersalah, kau tidak selidiki. Izinkan orang sebut dia putra mahkota. Ayahanda, di hati ayahanda, apakah aku masih putra mahkota? Mohon Kaisar menjawab. Leon, Mohon Kaisar menyebut putra mahkota. Leon, jangan paksa aku. Aku memaksamu. Tampaknya ayahanda sudah lama ingin mencabut jabatanku. Keterlaluan. 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 Leon, ini upayamu untuk memaksa turun takhta. Memaksa turun takhta. Mohon Kaisar tenang. Kaisar. Putra mahkota, kau hanya perlu akui kesalahanmu. Kesalahan apa? Hari ini putra mahkota bertindak seperti ini. Posisi putra mahkota ini pasti tidak bisa dipertahankan. Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, lebih baik sama-sama mendukung Pangeran Gion. Benar. Leon, kau yang cari mati. Kaisar, putra mahkota sudah menjadi gila. Dia berani menentang otoritas Kaisar di ruang sidang istana. Mohon Kaisar mencabut jabatan putra mahkota. Jangan hanya dia yang berbicara. Siapa lagi yang ingin mencabut posisi putra mahkotaku? Hamba setuju. Putra mahkota abaikan Kaisar. Bertindak semena-mena. Sungguh tidak layak mewarisi takhta. Mohon Kaisar, turunkan putra mahkota. Pilih bijak. Hamba setuju. Mohon Kaisar cabut jabatan putra mahkota. Pilih orang yang bijaksana. Wakil Menteri Zuan. Cepat sekali kau berpihak. Tindakan putra mahkota adalah pertanda kehancuran negara. Nasihat hamba juga untuk keamanan Dastia.
demi kesejahteraan ribuan rakyat Dastia. Kenapa? Jika tidak mendengarkanmu, apakah Dastia akan runtuh? Belum tentu. Belum tentu? Kau bisa menyatakan begitu. Maka hidup matinya Dastia. Dan hidup matiku, mau kau putuskan juga? Tindakan putra mahkota adalah hukuman mati. Jika Kaisar memerintahkan, hamba berani memutuskan. Bagaimanapun hamba setia kepada Kaisar dan Dastia. Ucapan Wakil Menteri Zuan sungguh jujur dan teguh. Andai saja kau juga begitu jujur dan teguh di balik layar. Hamba tidak mengerti maksud putra mahkota. Adipati Noah, Wakil Menteri Kehakiman Wifi Ruka menerima suap dari narapidana sebesar 8 juta tael. Sering bantu narapidana mengganti nama dan marga, membunuh orang. Pantas dihukum mati. pengawal, tangkap dia. Kaisar, hamba tidak. Kaisar. Hamba difitnah. Kaisar, Kaisar. Kalian juga. Siapa lagi yang mau cabut posisiku? Atau kalian mengira aku tidak memiliki bukti kejahatan kalian? Aku, Sony, jujur dan terbuka. Mana mungkin tunduk padamu? Sony, kau juga ingin melawanku? Kejahatanmu adalah kejahatan melibatkan keluarga. Libatkan keluarga? Apa yang telah kulakukan? Menentang yang mulia jadi putra mahkota. Lalu akan melibatkan keluarga? Jika demikian, tidak masalah libatkan keluarga. Wakil Menteri Ritus, Sony Wara, sering menjual rahasia Dastia kepada Sarda. Pengkhianatan seperti ini pantas dihukum mati seluruh keluarga. Bawa dia pergi. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa tahu? Siapa lagi yang mau cabut posisiku? Leon, kau tidak pantas jadi putra mahkota. Zuki Lorin dari Kementerian Ritus, menindas rakyat, memaksa wanita jadi pelacur, memiliki 13 selir. Pantas dihukum mati. Tangkap dia. Leon, kau tidak bisa membunuhku. Pangeran Gion akan mewarisi tahta. Kami semua menteri yang mendukungnya. Siapa lagi yang mau cabut posisiku? Jendro, penjaga gerbang Sium telah ditaklukkan. Beritahu para saudara, yang takut mati, boleh pergi sekarang. Yang tidak takut, ikut aku ke pengistana ini. Ya! Semua pejabat yang setia pada raja dan negara, takut apa? Turunkan putra mahkota. Turunkan putra mahkota. Turunkan putra mahkota. Turunkan putra mahkota. Bagus. Aku akan bantu rakyat bersihkan kalian. Para pejabat korup ini. Adipati Noah. Ayahanda. Menurutku, meski para menteri bersalah, mereka adalah pilar negara. Tidak sampai dihukum mati. Tindakan Kakanda sungguh mengecewakan para cendekiawan. Nanti tidak ada yang berani jadi pejabat. Dastia pasti akan runtuh. Mereka hanya sekelompok pejabat yang korupsi. Orang jahat yang memangsa rakyat. Sudah jelas akan dihukum mati. Apa yang tidak boleh? Kakanda, apakah Kakanda tidak takut para cendekiawan akan mencaci Kakanda? Mencaci? Aku menginginkan kejayaan Dastia. Rakyat yang damai. Bahkan jika aku dibilang merebut kekuasaan dengan menyakiti saudara juga kenapa? Bahkan jika membunuh ayah, posisi putra mahkota hanya bisa menjadi milikku. Demi sebuah posisi putra mahkota, kau membunuh ayahmu. Ucapan durhaka seperti ini juga bisa kau katakan. Ini jelas-jelas pemberontakan. Jika kau bunuh diri sekarang, akulah pembersih pengkhianat. Jika kau tidak melakukannya, aku akan bunuh Kaisar untuk naik tahta. Guna kembalikan masa depan. Dastia, Anak durhaka, demi sebuah posisi putra mahkota, kau berani bunuh aku. Apalagi yang tidak berani kau minta, aku mau mengendalikan seluruh pasukan. Loncang, Leon! Apakah kau memaksa Kaisar untuk turun tahta sekarang? Cukup. Leon, kau membuatku sangat kecewa padamu. Aku memberimu 800.000 tentara, malah memberimu nyali untuk memberontak. Apa yang bisa kuberikan? Bisa kutarik kembali. Kaisar, jangan! Diam. Perintahkan sekarang juga cabut gelar putra mahkota Leon. Turunkan jadi rakyat biasa dan masukkan ke penjara istana. Kaisar bijaksana! Kaisar bijaksana! Kaisar, sekarang ucapanmu tidak berlaku. Durhaka, harusnya aku tidak berikan posisi putra mahkota padamu. Kalau bukan karena posisi putra mahkota, kau tidak akan seperti sekarang. Pengawal, tangkap dia. Kakanda, kali ini kau pasti mati. Hanya dengan kalian mau menangkapku? Kakanda, apa yang kau lakukan? Sudah kukatakan. Hari ini bukan kau yang mati. Artinya aku yang mati.
Kakanda, kau tidak boleh bunuh aku. Tidak boleh bunuh aku. Anak durhaka, demi sebuah posisi putra mahkota. Benarkah kau bunuh adik kandungmu di aula ini? Kenapa masih diam saja? Apakah kalian hanya akan saksikan putraku saling membunuh? Tangkap anak durhaka ini. Lapor! Kaisar, gerbang Siom dikepung pasukan. Apa katamu? Gion! Bukankah kau ingin posisi putra mahkota? Aku kasih kesempatan ini. Pergi ke gerbang Siom untuk terapkan metode pewarisan gerbang Siom. Bawa pasukanmu untuk lawan aku. Siapa yang menang, dialah putra mahkota. Rian, kau berani memberontak? Jenderal Kev, kau juga dari keluarga terhormat. Ikut Pangeran Gion. Fitnah putra mahkota mengumpul pasukan. Kau juga terlibat kan? Ternyata aku tidak memfitnah. Kalian memang memberontak. Rian, masih sempat untuk nyerah. Itu tergantung. Siapa yang keluar dari balai utama, putra mahkota, atau Pangeran Gion? Berapa banyak pasukan? Aku tanya berapa banyak? 3.000 pasukan sudah masuk kota. Pasukan pendukung terus berdatangan. Diduga lebih dari 100.000 orang. 100.000? 100.000. Habislah ini. Pangeran Leon ini benar-benar mau memberontak. Bukan 100.000. Itu 800.000. Ada 800.000 pasukan di perbatasan. 800.000! Kanselir Santo, bagaimana ini? Ini 800.000 pasukan. Kenapa panik? Dia punya 800.000 pasukan. Lalu kenapa? Di ibu kota masih ada 100.000 pasukan. Terlebih lagi, di pesisir tenggara juga ada 300.000 pasukan cadangan. Dalam 3 hari, bisa tiba di ibu kota. Apalagi, masih ada kaisar. Lalu, kenapa kalau 800.000 pasukan mengepung kota? Benar juga. Kenapa? Sudah tahu tak mampu mengubah keadaan. Kembali mengaku salah. Coba tebak. Kakanda, kesalahan terbesarmu adalah pindahkan pasukan perbatasan untuk mengepung kota. Tapi tenang saja, asal kau akui kesalahanmu sekarang. Aku akan mohon ayahanda meringankan hukumanmu. Siapa yang kalah, dialah pemberontak. Aku takut kau tidak berani ke gerbang Siom. Nanti aku kembali jemput kau. Ayahanda, selamatkan aku. Durhaka, berdiri. Ayahanda, mau katakan apa lagi? Leon, tarik pasukanmu. Tarik pasukan? Baiklah. Bunuh Gion sekarang. Serahkan posisi putra mahkota padaku. Atau, Tidak mungkin. Leon, kau kerahkan pasukan perbatasan tanpa izin. Kau tahu, tindakan ini akan membawa bencana bagi Dastia? Benar, kalau Sarda benar-benar menyerang, bukankah langsung serbu dataran tengah? Leon, kau belum menarik pasukan. Jika Sarda memasuki dataran tengah, dosa yang kau lakukan bukan hanya pemberontakan, tapi akan hancurkan Dastia. Benar, Kakanda. Jangan sampai salah langkah. Kita harus pikirkan rakyat. Leon, kau belum menarik pasukan? Kaisar dan semuanya tidak perlu khawatir. Bahkan jika Sarda menyerang balik, ku bisa lawan mereka. Yang penting sekarang, Jabatan putra mahkota sebenarnya milik siapa? dasar durhaka. Tahukah kau jika Sarda masuk, dataran tengah kacau, berapa banyak rakyat yang akan tewas? Apa? Pandanganmu sebatas ini? Bagimu, hanya ada jabatan putra mahkota. Lalu, apakah Kaisar tahu setelah Gion berkuasa, bagaimana nasib Dastia? Kau tidak tahu. Aku tahu. Pejabat korup akan merajalela. Mayat rakyat jelata berserakan. Fitnah! Pangeran Gion mencintai rakyat. Jika dia berkuasa, Dastia pasti akan damai dan sejahtera. Berbagai negara akan menghadap. Baik. Kita lihat apakah dia benar-benar punya kemampuan ini. Kaisar, apa yang kalian tunggu? Cepat ikuti. Kalian mau lihat putraku saling membunuh? Kaisar, Simon, menurutmu, apakah aku benar-benar salah? Kaisar, Anda penguasa tertinggi? Bagaimana mungkin salah? Sekarang aku tidak seperti penguasa tertinggi. Hanyalah seorang ayah dari 2 anak. Kaisar, Anda putra langit. Harus utamakan negara dan rakyat. Gion, jangan buat aku kecewa.
Ayo, pergi lihat. Sepertinya, Dastia benar-benar akan berubah. Kaisar, kerajaan Dastia ini ya bakal jadi milik Anda. Tidak akan berubah. Pangeran Gion, Kakanda, aku kira banyak orang. Cuma bawa orang sebegini untuk memberontak. Yang Mulia, 3.000 orang sudah masuk ke kota. Awasi semua titik penting yang bisa datang saat ini. Ada 800 orang. Pasukan lainnya dalam perjalanan. 800 ya, 800. Lebih baik serang terlebih dahulu. Kalau hari ini Yang Mulia tidak bisa naik tahta, maka istana ini takkan bisa dilewati seorang pun. Kau, Pangeran Gion jangan panik. Pasukan pengawal istana bukan lawan sisa pasukan yang kalah. Kau beneran kira aku takut melawanmu di gerbang Siom? Kev keturunan keluarga terhormat. Aku segera perlihatkan apa artinya takdir yang ditentukan. Kev, sebelumnya, setelah Gion berkuasa, bangsa Sarda menyerang. Dialah yang dikirim ke medan perang. 500.000 pasukan dihancurkan sepenuhnya. Cuma pengecut yang pandai bicara. Kanselir Santo, Pangeran Gion, dengan adanya Jenderal Kev menangkan pertempuran ini, maka kita bisa naik tahta secara sah. Kakanda. Karena kau bersikeras, aku akan sampaikan pesan ayahanda padamu. Kerajaan ini masih milik ayahanda. Kev, serang. Sampaikan perintahku. Semuanya hentikan. Kaisar. Ayahanda. Kaisar. Kenapa? Leon, sekarang kau bahkan gak panggil ayahanda. Tidak ada hubungan di medan perang. Kaisar, sekarang aku pemberontak bagi kalian. Bagus. Tidak ada hubungan di medan perang. Leon, kau tidak hormati ayah. Kanselir Santo, jangan banyak bicara. Kalau punya nyali, ayo hadapi aku. Ini, Karena aku sudah begitu jahat. Satu dosa lagi tak masalah. Kakanda, sekarang masih sempat buat menyerah. Ayahanda hanya perlu satu kalimat, semua pasukan ini akan menyerah. Baik, suruh ayahanda keluarkan dekret. Lihat pasukan ini. Dengarkan aku atau dengarkan Kaisar. Kaisar, Pangeran Leon benar-benar gila. Lakukan kejahatan besar. Mohon Kaisar cabut kekuasaan militer dari Pangeran Leon demi keselamatan Kaisar. Di hadapan semua prajurit, mohon Kaisar keluarkan dekret. Leon, aku tanya terakhir kali. Apakah kau tahu dampak dari melangkah sejauh ini? Ayahanda memberimu kesempatan terakhir. Dan kalian semua, letakkan senjata. Maka kalian tidak bersalah. Jika tetap mengikuti Kakanda, bertindak sesuka hati, itu hukuman mati. Pangeran Gion, jangan banyak bicara padanya. Asalkan Kaisar keluarkan dekret sekarang, hamba akan segera menumpas pemberontak ini. Rian, dan kalian semua adalah pahlawan Dastia. Aku tanya kalian, sekarang menyerah atau tidak? Rian, kau bisa seperti hari ini, sepenuhnya karena dipromosikan Kaisar. Cepat pimpin pasukan untuk menyerah. Dengar tidak? Sekarang menyerah tidak bersalah. Jika bersikeras ikuti kemauan sendiri, maka akan mati. Rian, aku bertanya padamu, kau harus mengikuti Leon? Kudeta dan memberontak? Kaisar, hamba bukan kudeta, apalagi memberontak. Hamba hanya ingin membantu Dastia, memilih penguasa cocok untuk Dastia. Hamba hanya bantu Pangeran Leon, supaya Kaisar lihat. Pangeran Gion tidak mampu, Pangeran Leon barulah yang diharapkan semua orang. Jadi, aku tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah! Pangeran Leon adalah harapan semua orang. Tidak akan menyerah! Adu saja, adu terus, adu sampai pasukan elit Dastia saling bunuh. Darah genangi istana, adu sampai Sarda mengelilingi, masuk kuasai dataran tengah, hancurkan Dastia. Nanti, aku hanya akan bertaruh nyawa bersama kalian. Kanselir Santo, jangan berlagak seolah cinta negara dan rakyat. Kenapa? Apakah aku pantas dihukum mati? Kau pantas bicara soal bakti pada negara. Aku sudah 20 tahun jadi Perdana Menteri, membantu Kaisar satukan seluruh negeri. Sedangkan kau, demi posisi putra mahkota, kau kerahkan pasukan perbatasan, lancarkan pemberontakan, benar-benar abaikan nyawa rakyat perbatasan. Kapan kau pernah berbakti pada negara? Dan kapan pernah pikirkan Dastia? Katakanlah, setelah Gion berkuasa, bagaimana dia taklukkan suku barbar? Bagaimana buat rakyat hidup tentram? Dan mengapa aku
Abaikan hidup rakyat? Berbuat apa saja demi naik tahta? Sejak usia remaja, Pangeran Gion selalu berbicara dengan kebajikan dan tata krama. Semua pejabat yang hadir telah saksikan sendiri dan memujinya. Dengan kemampuan itu, dia tidak bisa buat rakyat hidup sejahtera dan buat seluruh negeri tunduk. Justru kau, Pangeran Leon, perkuat diri dengan pasukan, mengabaikan 12 titah emas, bahkan mengangkat senjata memberontak. Kudeta di Gerbang Siok begitu hina dan tak bermoral. Jika Destia diserahkan ke tanganmu, pasti akan hancur. Pujian para pejabat, seluruh negeri tunduk, aku beritahu satu kebenaran. Tidak ada aturan bagi orang kejam. Alasan kau bisa berdiri di sini berbicara denganku adalah karena aku menahan 300.000 kavaleri besi di perbatasan. 12 titah emas. Andai saja aku menarik pasukan. Sekarang kalian semua seharusnya berlutut di kaki Sarda. Kau, omong kosong. Tak bisa diselamatkan lagi. Kakanda, mengapa sampai sekarang kau masih keras kepala? Tindakanmu ini pasti akan membuatmu dikutuk selamanya. Cepat menyerah. Hanya ada putra mahkota yang mati demi negara, tak ada putra mahkota yang menyerah. Serah! Lindungi ayahanda. Lindungi ayahanda. Hari ini hanya tangkap Gion. Siap? Kev, kenapa diam saja? Serang. Pangeran Gion jangan takut. Mereka hanya 3.000 orang. Sekarang mereka hanya punya 800 orang. Pasukan pengawal kita 100.000 orang. Menghadapi mereka sangatlah mudah. Perintahkan pasukan dari gerbang barat, timur, dan utara. Semua kumpul di gerbang Siom. Dalam 15 menit, hancurkan pemberontak. Siap! Kakanda, harusnya kau tunggu 300.000 pasukan perbatasanmu. Sayang sekali. 800 lawan 100.000. Aku unggul. Baik dukungan di istana atau senjata, kau tidak bisa kalahkan aku. Adikku yang baik. Kau bodoh. Setelah naik tahta, hanya akan merusak negara. Itu tidak salah. Coba tebak. 300.000 kavaleri besiku. Mengapa hanya datang 3.000 lebih? Tentu karena gerbang Siom ini berwilayah sempit tak muat 300.000. Kev ini benaran cucu Jeo? Jawaban bodoh seperti ini. Sungguh nasib malang keluarga. Tampaknya komandan pasukan pengawal perlu diganti. Kev, sebelumnya Yang Mulia, suruh memberontak dan mengepung ibu kota. Aku masih khawatir. Kali ini akan kalah. Yang Mulia akan binasa. Ternyata aku yang terlalu khawatir. Jangankan 3.000, cuma 800 pasukanku saja bisa hancurkan 100.000 pasukanmu. Rian, apa maksudmu? Kau hanya orang kasar kelahiran pemburu. Sedangkan aku keturunan keluarga terhormat. Sejak kecil, aku paham buku militer. Kalian berani meremehkanku. Kaisar, aku mau lawan dia. Di depan dua pasukan, jika komandan kalah, pasti bisa jatuhkan semangat mereka. Mohon izin ayahanda. Meski Kev tidak pandai memimpin pasukan, tapi sebagai keluarga jenderal, keberanian pribadinya pasti tiada duanya. Baik. Menghindar? Kenapa? Kau rendahan keturunan pemburu? Apa cuma bisa menghindar? Kakanda, Jenderal Kev keturunan keluarga terhormat. Pasukanmu yang tidak teratur itu tidak akan bisa menandinginya. Pangeran Leon, kalau kau menyerah sekarang, mungkin kami masih bisa kasih kesempatan untuk tebus dosa. Diam! Kalian yang munafik tidak berhak hina mereka. Mereka pertaruhkan nyawa untuk jaga perdamaian perbatasan Dastia. Kalian, saat Sarda nyerang, ada yang berani maju? Kalian cuma bisa gemetar. Aku juga yang ambil tanggung jawab ini. Apakah Yang Mulia sedang mencari alasan untuk memberontak? Atau sudah direncanakan dari awal? Kanselir Santo, kau memfitnah. Dulu pasukan Sarda menekan perbatasan. Tidak ada yang berani memikul tugas ini. Pangeran Leon yang memikul tanggung jawab ini melawan Sarda tanpa takut mati. Sekarang kau bilang, Pangeran Leon berniat memberontak dari dulu? Kau memfitnah. Sekarang pasukan perbatasan menekan, fakta berbicara lebih keras. Justru kau masih membela Pangeran Leon. Jangan-jangan kau juga mau memberontak. Kau Benar salah. Sejarah yang akan menilai. Sudahlah Rian. Selesaikan. Tidak mungkin. Mana mungkin aku kalah darimu? Karena kau tidak tahu apa tujuanmu. Mengaku keturunan terhormat, tapi takut maju di medan perang, lalu bersembunyi di istana, jadi komandan pasukan pengawal. Kau sama seperti Pangeran Gion. Sama sekali tidak anggap rakyat. Kau memfitnah. Gion, pertarungan mereka sudah berakhir. Pertarungan kita juga harus diselesaikan. Serang. Bunuh!
Jangan, Ayahanda. Selamatkan aku. Selamatkan aku, Ayahanda. Ayo! Hasil sudah jelas. Gion, aku menang. Saatnya kau mati. Aku tidak mau mati. Kanselir Santo Ayahanda, selamatkan aku. Leon, jika kau tebas dengan pedang ini, keluarga terkemuka, bahkan para pejabat, tidak akan dukung kau naik takhta. Apakah aku perlu dukungan mereka? Cukup. Leon, aku akan mengangkatmu sebagai putra mahkota. Kaisar, jangan! Leon kudeta dan memberontak. Diangkat sebagai putra mahkota, bagaimana rakyat akan memandang? Mohon Kaisar pertimbangkan lagi. Jika Leon jadi putra mahkota, bukankah akan ciptakan presiden bahwa siapapun bisa memberontak dan memaksa Kaisar? Jangan sampai ini jadi presiden pertama. Kalian mau aku saksikan salah satu putraku membunuh putraku yang lainnya? Yang mulia, cepat selamatkan aku. Sudah seperti ini, hanya bisa setujui dahulu, lalu cari perubahan nanti. Bagaimana? Ayahanda sudah pertimbangkan? Leon, gelar putra mahkota masih milikmu. Tapi lepaskan adikmu. Ini belum cukup. Leon, aku sudah akui kau sebagai putra mahkota. Kurang apa lagi? Apakah aku harus turun tahta untukmu? Bukan begitu, Ayahanda. Aku takut Ayahanda setuju sekarang. Besok Kanselir Santo bicara sedikit. Ayah berubah pikiran lagi. Lalu kamu apa? 3 hari lagi festival kue bulan. Nanti para pejabat, rakyat Dastia, cendekiawan terkemuka akan berkumpul bersama. Aku ingin Ayahanda umumkan pada seluruh negeri, nobatkan putra mahkota dan naik tahta dengan dekret wasiat. Durhaka. Kau mau aku tulis dekret wasiat untukmu? Ayahanda, Anda tidak punya pilihan. Entah Ayahanda menulis bahwa aku yang warisi tahta, atau aku akan warisi tahta sekarang juga. Kaisar, festival kue bulan adalah upacara negara. Jika diumumkan saat itu, tidak akan bisa balikan keadaan lagi. Mohon Kaisar pertimbangkan lagi. Mohon Kaisar pertimbangkan lagi. Mohon Kaisar pertimbangkan lagi. Aku setuju. Kaisar, ini gegabah. Kaisar, ini gegabah. Kaisar bijaksana. Terima kasih, Ayahanda. 3 hari lagi. Aku tunggu penobatan dari Ayahanda. Leon, hari ini kau sangat mengecewakanku. Ayahanda, yang aku inginkan sudah direbut. Ayahanda mau apa, datang dan ambil saja. Dasar durkaha. Kanselir Santo, bagaimana ini? Jika dekret penobatan dikeluarkan, kita tidak bisa balikan keadaan lagi. Tidak apa-apa. Sekarang, hanya Kaisar yang menyetujui. Tapi Dastia ini bukan hanya milik Kaisar seorang, juga milik para pejabat dan para sarjana terhormat. Jika semua orang menentang, apakah Leon akan bunuh kita semua? Apalagi, pasukan perbatasan sudah ditarik semua. Bangsa Sarda serang atau tidak, kita tidak bisa kendalikan. Ini benar-benar pengkhianat negara. Kalau tidak, Leon memegang 800.000 pasukan. Dengan apa kau mau melawannya? Saat kau naik tahta, siapa pengkhianat? Bukankah hanya masalah perkataan? Aku segera hubungi bangsa Sarda. Tidak perlu. Mata-mata sudah datang. Leon, kau terlalu hebat, sampai kami tidak bisa mengendalikanmu. Kalau begitu, kau harus mati. Leon hanya bawa 3.000 prajurit ke gerbang Siom. Tapi pasukan pengawal ada 100.000. Kalau kalah, bagaimana? Tidak bisa. Aku harus bawa orang ke sana. Pengawal, Nona, ada apa? kumpulkan semua pelayan, ikut aku ke gerbang Siom. Tuan khusus berpesan, Nona hanya boleh di rumah. Tuan besar dan putra mahkota akan tanggung semuanya. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku akan membawamu pergi secepatnya. Tidak, tidak bisa. Meski mati, aku ingin mati bersama Pangeran Leon. Minggir. Joy,
Joey, Yang Mulia, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku baik-baik saja. syukurlah. Dulu, aku membuatmu mati bersamaku. Di kehidupan ini, tidak akan lagi. Yang Mulia, apakah aku harus pergi terlebih dahulu? Ayah, Kenapa lihat aku? Apa aku bisa tidak setuju? Di seluruh istana, hanya aku yang dukung Yang Mulia. Yang lain itu anggota Pangeran Gion. Kita sudah lama berada di perahu yang sama. Adipati, tenang saja. Pasti aku yang menang. Setelah Yang Mulia kembali dari perbatasan, benar-benar mengubah sikap kolotnya. Keras dan tegas. Tapi, 300.000 pasukan mundur dari perbatasan. Sarda mengintai. Istana kacau. Kalau Pangeran Gion dan Kanselir Santo buat masalah besar, 3 hari lagi, Yang Mulia mungkin tidak akan menang. Adipati, Sarda itu tidak berani melawan Dastia lagi. Yang Mulia, apakah perkataan ini berlebihan? Sepanjang sejarah, Sarda pura-pura menyerah. Sudah sering terjadi. Tenang saja, Paman. Nanti Anda akan saksikan sendiri. ayah. Oh ya, harus balas dendam untukku. Hari ini, di aula besar itu, aku hampir saja kehilangan kesucian. Kau sudah menderita. Ayah tidak akan lepaskan Leon dan Megan. Di Dastia, hanya ada satu orang yang berpengaruh besar, yaitu Kaisar. Dan hanya ada satu orang yang bisa jadi penopang, yaitu aku. Kanselir Santo, mohon bantuan Anda. Asalkan saya naik takhta, Ria akan jadi permaisuri. Dan Anda, Kanselir Santo, akan diangkat sebagai raja. Pangeran Gion tenang saja. 3 hari lagi, saya pasti akan membuat Leon dicaci semua orang. Tuan Besar, orangnya sudah datang. Silakan masuk. Kanselir Santo, kedua negara kita seperti air dan api. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dunia berisik demi keuntungan, dunia ramai demi keuntungan. Jika aku katakan, aku mau berikan 16 prefektur roya kepada negara Anda untuk mencari kerjasama. Hadiah sebesar ini. Apa yang Anda ingin saya lakukan? 3 hari lagi, pada festival kue bulan, aku mau pasukanmu ke selatan. Untuk memaksa Kaisar. Bunuh Leon, minta maaf, dan menarik pasukan. Kemudian, setelah Pangeran Gion naik tahta, 16 prefektur roya akan menjadi milikmu. Hahaha, menarik. Para pejabat Dastia, sangat menarik. Demi satu posisi, bisa gunakan segala cara. Di sini, semua bisa diperdagangkan. Ini adalah bisnis dengan keuntungan besar. Memang, aku setujui. Tapi sebelum itu, aku ingin sesuatu yang nyata. Pasukan akan berangkat, butuh perbekalan. Aku ingin 50.000 kilogram. Tidak masalah. Kanselir Santo, benar-benar orang baik? Aku katakan terlebih dahulu. Pangeran Gion bisa bayar harga setinggi ini demi naik takhta. Apa? Pangeran Leon akan tawar harga yang lebih tinggi. Kanselir Santo, Anda benar-benar akan serahkan 16 prefektur. Setelah Anda naik tahta, bukankah kita yang tentukan? Tapi hanya andalkan suku Sarda, mungkin belum cukup. Sudah datang. Kanselir Santo, ada apa mencari saya? Orang Jepun? Memang butuh orang Jepun. Festival kue bulan 3 hari lagi, orang Jepun akan persembahkan lagu. Sedangkan dia, Leon, tidak akan bisa balas. Bagaimana nanti? Kanselir Santo, rencana bagus. 3 hari lagi, Anda hanya perlu ikuti syair dan lagu yang sudah kusiapkan untuk menyerang Leon. Buat semua orang lihat bahwa Leon tidak mahir sastra dan bela diri. Sulit untuk warisi tahta. Baik, Kanselir, kalau saya,
Kau dekati Leon, lalu bunuh Kaisar. Setelah berhasil, bersikeras bahwa Leon yang suruh kau lakukan. Karena Leon ingin bunuh Kaisar untuk naik takhta. Aku akan buktikan di hadapan semua orang. Baik. Ayah, Anda sudah punya prajurit rela mati? Kenapa masih suruh aku pancing Leon? Itu kesalahan ayah. Dengan begitu, Kakanda sama sekali tidak bisa naik takhta. Oh, tidak. Bahkan mungkin dihukum mati. Ini belum cukup. Sejak dulu, ucapan lebih kejam daripada pedang. Nanti, sarjana besar akan berkumpul, serang bersama-sama. Aku tidak hanya mau Leon mati, tapi juga tinggalkan nama buruk selamanya. Menurutmu, 3 hari lagi, adikku yang baik akan gunakan taktik apa lagi? Hari ini, Yang Mulia, sudah kendalikan situasi istana. Hamba merasa Pangeran Gion pasti tidak akan melawan Yang Mulia lagi. Tidak mungkin. Adikku ini sangat berharap aku mati. Aku tentu tahu. Yang Mulia, 300.000 pasukan sudah berkumpul di luar ibu kota. Begitu ada kejadian, hamba segera mimpin pasukan. Hancurkan istana ini. Kau gila. Kau hancurkan istana, di mana aku naik takhta. Faktor yang paling tidak pasti hanyalah Sarda. Sekarang aku perlu kau bantu pergi ke perbatasan. Hamba akan jalankan tugas dengan baik. Adikku yang baik, taktik apa lagi yang tidak terpikirkan olehku? Yang Mulia, di luar ada seorang wanita yang pingsan. Adikku yang baik, inikah taktikmu? Perlukah aku suruh orang mengangkatnya pergi? Tidak perlu. Aku akan lihat sendiri. Orang Jepun? Gion. Permainan apa lagi ini? Siram air. Astaga, ekspresi wanita ini sangat menggoda. Jangan-jangan Yang Mulia. Tuan, aku tidak sengaja. Trik kecantikan lagi? Adikku yang baik, kau tidak punya taktik lain. Aku akan segera pergi. Jangan pergi. Tuan, aku tidak akan ulangi lagi. Kumohon, lepaskan aku. Astaga, ekspresi ini, Yang Mulia ini, pemuda ini, bisa menahan diri? Tenang. Aku tidak akan menghukummu. Sebaliknya, aku akan beri makan dan tempat tinggal. Benarkah? Hamba tidak bisa membalas budi, kelak. Akan mengikuti perintah Tuan. Perintah? Ambil nyawaku saja. Yang Mulia, aku ada urusan mencarimu. Aku lebih mendukung Pangeran Gion. Aku juga. Pangeran Gion memang bagus. Ayah, Kaisar sudah hampir nobatkan Pangeran Leon. Kenapa masih banyak orang berpihak pada Pangeran Gion? Ini adalah kekuatan Kanselir Santo. Kakanda, selamat Hari Raya. Gion. Aku sangat senang. Yang Mulia, Kakandaku yang baik. Semoga nanti kau masih bisa senyum. Dasar wanita hina, sungguh tak tahu malu. Yang Mulia sengaja lakukan. Jangan merusak rencana Yang Mulia. Baik, Ayo bersulang untuk Kanselir Santo. Baik. Mantan bawahan dan murid Kanselir Santo benar-benar banyak. Hanya tidak tahu apakah Dastia milik keluarga Lasti atau keluarga Yanti. Yang Mulia tak perlu menyindir. Para menteri harus ikuti teladan Kaisar.
Para rekan, pasti juga memiliki hati yang mencintai negara. Dan tidak bisa lihat intrik rebut kekuasaan. Ganti kaisar berarti ganti menteri. Hanya tidak tahu, setelah jadi putra mahkota, apakah Kanselir Santo masih bersekongkol demi keuntungan sampai kuasai pejabat istana? Bukankah Yang Mulia terlalu tergesa-gesa mau jadi putra mahkota? Bukan hanya butuh dekret kaisar, tetapi juga perlu persetujuan dari Adipati Suci. Benar, Ayah. Soal penetapan putra mahkota, sebelumnya hanya formalitas. Hari ini, Yang Mulia harus bagaimana? Tenang, Yang Mulia pasti sudah pertimbangkan. Kita hanya perlu membantu. Bahkan jika Kanselir Santo kerahkan cendekiawan untuk serang Yang Mulia, kita akan tetap berdiri di sisi Yang Mulia. Aku akan lihat. Apa keluarga Kordi berani menentang? Kakanda, Apa yang kau lakukan? hari ini seluruh negeri menyaksikan. Leon, hari ini adalah festival kue bulan. Hari berkumpulnya keluarga. Tidak boleh gunakan senjata. Ayahanda, aku sedang bantu beberapa orang cepat berkumpul dengan keluarga. Leon, aku sudah janjikan posisi putra mahkota. Mengapa kau masih bersikap seperti ini? Sejak ayahanda belum umumkan, aku belum jadi putra mahkota. Lagi pula, tahun lalu saat aku perang di perbatasan utara, ayahanda juga berjanji memberi posisi putra mahkota. Jika aku tidak kembali tepat waktu, posisi putra mahkota pasti sudah jadi milik Gion. Kau masih membenciku. Kaisar adalah putra langit. Aku mana berani. Kaisar, waktu sudah tiba. Umumkan, Adipati Suci dan murid-muridnya masuk ke istana. Kakanda, pertunjukan sudah dimulai. Hans Kordi, dengan para murid, hormat kepada Kaisar. Bangkitlah. Beri tempat duduk. Terima kasih, Kaisar. Muncul lagi seorang pengecut. Dulu, sebelum Dastia runtuh di tangan Gion, pria jahat ini bergabung dengan Sarda, tukar kelangsungan keluarga Kordi. Dasar pria jahat. Kaisar, konon hari ini adalah penobatan putra mahkota? Benar. Soal putra mahkota, masih harus kau uji. Kaisar, menurutku tradisi lama ini harus diubah. Omong kosong. Tradisi ini didirikan Kaisar pendiri dan Kaisar Fede. Mana boleh diubah sembarangan? Ambil anggur. Dastia ini kekuasaan keluarga Lasti. Kenapa? Pemilihan putra mahkota. Perlu disetujui keluarga Kordi? Dastia ini milik keluarga Lasti. Atau keluarga Kordi? Leon, jangan tidak sopan. Ini keturunan si bijak Elo. Adipati Suci yang dihormati oleh rakyat. Adipati Suci? Dia cuma seorang cendekiawan yang mencari muka saja. Ucapan yang mulia merupakan fitnah terhadap leluhur suci. Harap tarik kembali. Si bijak Elo. Pasti kuhormati. Tapi kaulah yang kuhina. Kau. Kaisar, jika yang mulia diangkat sebagai putra mahkota, saya sama sekali tidak setuju. Orang yang bertutur kasar, memberontak, tidak setia serta tidak berbakti. Sama sekali tidak pantas jadi putra mahkota Dastia. Kenapa? Apakah ucapanku masih salah? Rakyat biasa punya pepatah, kaisar ganti terus. Keluarga Kordi tetap kokoh. Keluarga Kordi telah lalui 13 dinasti. Bisa menjadi pejabat 13 dinasti. Masih tidak izinkan aku bicara? Kalau begitu, keluarga Kordi memang menjadi pejabat 13 dinasti. Hanya ini. Dijadikan contoh setia pada raja dan rakyat, dianugerahi gelar Adipati Suci. Karena para kaisar terpesona oleh pengetahuan leluhur kami, si bijak Elo, dan menjadikannya strategi pemerintahan. Pengetahuan si bijak Elo pasti selalu mengagumkan. Sedangkan kau punya pengetahuan apa? Kenapa aku jadi putra mahkota harus disetujui kau? Aku warisi pengetahuan leluhur sejak awal. Sejak kecil tekun membaca analek, menguasai ajaran kuno, dan mendalami ritual. Ini bukan pengetahuan, jadi yang mulia. Apa itu pengetahuan? Menurutku belum tentu. Kaisar, karena yang mulia meragukan pengetahuan si bijak Elo, lebih baik biar kami bertanding agar rakyat percaya. Ayah, bagaimana ini? Kanselir Santo, kau benar-benar tak menyerah. Baiklah, kalau kalian ingin bermain, aku akan temani. Dastia yang agung ini selalu utamakan kesetiaan dan bakti.
Tetapi, Yang Mulia, pimpin pasukan tanpa patuh. Ini namanya tidak setia. Setelah kembali ke istana, bunuh Pangeran Gion, rebut posisi, bahkan mengancam akan membunuh ayah. Ini namanya tidak setia dan berbakti. Jika Yang Mulia naik tahta, bagaimana rakyat akan memandang? Bagaimana kerajaan membuat rakyat percaya dan tunduk? Dasar bodoh! Bilang soal kesetiaan dan bakti, keluarga Kordi melayani berbagai dinasti. Itu setia dan berbakti? Kalau begitu setia dan berbakti, kenapa tidak temani mendiang kaisar mati bersama? Dulu ada Jian Widi, Kasim yang mati demi negara. Seorang Kasim saja bisa mati demi negara. Kenapa? Adipati Suci tidak berani. Kasai, bandingkan aku dengan orang hina itu. Kata sang guru, manusia bergantung pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Maksud si bijak Elo, semua orang bisa jadi bijak. Kenapa sampai tempatmu? Jadi pembedaan manusia dibandingkan orang hina itu. Kurasa kau bukan benar-benar berbakat. Hanya bangun reputasi. Bersembunyi di balik keturunan leluhur. Ini adalah kejahatan menipu kaisar. Dipecat dan dihukum mati. Omong kosong, keturunan si bijak Elo pasti memahami perkataan si bijak Elo. Baik. Aku tanya. Ketahui kebenaran di pagi hari, mati sore pun rela. Apa artinya? Makna kalimat ini sangat sederhana. Berarti, pagi mengerti kebenaran, sampai malam juga rela untuk mati. Salah. Salah besar. Ayah, kalimat ini tidak salah. Yang Mulia punya makna mendalam. Yang Mulia. Sudah tahu Leon tidak main sastra. Tak sangka bahkan tak paham kalimat ini. Memalukan di hadapan para pejabat. Kesempatan bagus. Yang Mulia, penjelasan kalimat ini. Wanita dan anak-anak bahkan tahu. Apa salahnya? Karena Yang Mulia bilang salah, maka saya ingin meminta petunjuk. Apa penjelasan yang benar? Sederhana. Maksudnya adalah, pagi, aku tahu jalan yang kau tempuh. Malam nanti, kau bisa mati. Apakah artinya begitu? Kaisar, hamba juga tidak tahu. Ayah, apakah begitu? Kenapa aku tidak tahu? Setelah dipikir, memang ada sedikit benarnya. Konyol, kasar Yang Mulia. Menafsirkan Analek seperti ini. Sungguh menistakan leluhurku. Mohon Kaisar memulihkan nama baik leluhur hamba. Kurasa kau sedang menistakan si bijak Elo. Dulu si bijak Elo berkeliling negara, sangat tinggi, memiliki 72 murid, menulis Analek, tetapi kalian sebarkan seperti Analek kuno. Hans, kau belum tahu salahmu. Tidak mungkin. Analek kuno itu karya leluhur kami yang jelaskan soal kebajikan. Bagaimana bisa seperti penjelasanmu? Karena kau kurang pengetahuan dan tak berpendidikan. Aku ajarkan 2 kalimat lagi. Bijak tidak keras, tidak berwibawa. Apa artinya? Orang bijak tidak teguh, tidak akan disegani. Omong kosong. Kau, Maksudnya, ketika orang bijak tidak bertindak keras, sulit menegakkan wibawa. Aku tanya lagi, apa arti tak tegak tanpa pelajari tata krama? tidak belajar etiket, tak bisa tegak di dunia. Pergi sana. Jika kau berunding dengan Sarda, mereka tidak serang kau lagi. Maksudnya, jika kau tidak hormati aku, akan kuhajar sampai tidak bisa berdiri. Barulah bisa atur negara dan keluarga. Berdiri teguh hadapi takdir dunia. Inilah mengapa aku menolak perintah militer di luar. Aku ingin kasih tahu Sarda, Dastia mampu hancurkan dan runtuhkan mereka. Bagus. Yang Mulia, kata-kata ini sangat bijak. Bagus. Meski penjelasannya keliru, tetapi ucapannya tepat. Ini jelas memutarbalikkan konsep licik. Kaisar, Yang Mulia gemar perang tanpa dasar nyata. Jika naik tahta, pasti membebani rakyat dan habiskan harta. Menjadikan Dastia ancaman Mohon dari Kaisar. dalam dan luar. Suruh Yang Mulia tarik kembali pernyataannya. Masuk akademi dan pelajari kembali jalan suci. Kalian juga berpikir begitu? Kaisar, hamba juga merasa ucapan Yang Mulia sungguh konyol. Mohon Yang Mulia beri perintah agar Yang Mulia kembali mempelajari jalan suci. Lancang. Cepat minta maaf pada Adipati Suci. Adipati Suci itu keturunan si bijak Elo. Semua tindakan dan ucapannya demi rakyat dan negara. Bagaimana kau berani seperti ini? Baiklah, sepertinya hari ini tidak bisa meyakinkan kalian. Aku ajarkan satu pepatah lagi. Saat ajal menjemput, ucapannya jadi baik. Maksudnya, saat hampir mati, barulah seseorang ucapkan kata-kata manis. Leon, apa maksudmu?
Kakanda, Adipati Suci itu keturunan si bijak Elo. Jika bunuh dia, kau akan hancur, dicaci rakyat. Jangan takut, Adipati Suci. Hari ini kami akan melindungimu. Pangeran Gion penuh kebajikan. Harusnya jadi putra mahkota. Namun, sebagai sarjana agung dunia, harus sampaikan nasihat dengan nyawa. Hari ini, bahkan jika aku mati di sini, aku takkan biarkan Yang Mulia, yang tidak setia dan tidak berbakti menjadi putra mahkota. Bagus. Para sarjana beri nasihat dengan nyawa. Tentu saja. Bodoh. Kau hanya orang tua yang sudah hampir mati. Berkat perlindungan si bijak Elo, baru bisa jadi orang suci. Apa hakmu ragukan aku layak jadi putra mahkota di sini? Kau, Seumur hidup membaca buku, tapi tak paham makna analek kuno. Mengaku sarjana agung, tapi tak pernah lakukan kebaikan untuk dunia dan rakyat. Menipu orang di mana-mana. Dengan gelar Adipati Suci. Bergosip, mencela tindakanku. aku, Diam! Orang tua yang bicara saja tak jelas, tak bisa bedakan keluarga dan negara. Beraninya kau omong kosong di sini. Dan asal menentukan posisi putra mahkota, aku benar-benar tak pernah lihat orang tak tahu malu sepertimu. Guru. Bagaimanapun, Hans itu Adipati Suci. Bukannya tindakanmu ini agak keterlaluan? Dastia milikku tidak pelihara pecundang yang makan gaji buta. Apa maksudnya? Gion, jangan sok parno di depanku. Kau bahkan lebih rendah dari pecundang. Kau. Kaisar, ini sudah rusak martabat keluarga kekaisaran. Jangan buru-buru, Kanselir Santo. Aku belum puas mencaci. Bagaimana kalau kita coba bertarung? Cukup. Kasim Simon bawa Hans ke balai medis kekaisaran. Pesta dilanjutkan. Pecundang, Pangeran 20 pun tak tertaklukkan. Masih sandang gelar Adipati Suci? Apa-apaan? Kanselir Santo, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Masih ada orang lain. Aku tidak percaya Leon bisa kalahkan semua orang hari ini. Orang Jepun seharusnya segera tiba. Ayah, ini pertama kalinya aku lihat seorang pangeran yang sangat berilmu. Ayah sekarang paham? Apa artinya? Ucapan bak pisau. Kau harus cepat. Dasar wanita hina. Yang Mulia sangat berwibawa. Ucapan Anda sangat tajam. Hamba bersulang pada Yang Mulia. Jangan-jangan arak ini beracun? Yang Mulia, wanita cantik tuangkan arak. Kau tidak mau. Perlu aku suapi? Jawi? Ini. Ini apa? Tadi Yang Mulia pandai bicara. Kenapa sekarang diam? Atau harus dia yang suapi baru mau minum? Jawi. Tidak. Sama sekali tidak. Masih pesta. Jangan ribut. Ya, aku yang ribut. Jika Yang Mulia tidak mau minum, tidak usah diminum. Tidak disangka, Yang Mulia yang begitu berwibawa malah ditaklukkan dengan patuh oleh Joey. Kaisar. Adipati Suci terlalu cemas. Tidak kenapa-napa. Balai medis kekaisaran sedang menanganinya. Leon, oh Leon, berapa banyak kejutan lagi yang menantiku? Karena Adipati Suci tidak bisa berpartisipasi, maka aku umumkan. Lapor! Lapor! Utusan dari Jepun datang menghadap. Sudah datang lagi? Orang dari negara kecil melebihi Pangeran Dastia. Leon, kurasa posisi putra mahkota milikmu belum tentu bisa didapatkan. Persilakan. Dipersilakan utusan Jepun menghadap. Wilan Savis dari Jepun memberi salam pada Kaisar Dastia. Salam Kanselir. Hari ini, kami khusus bawa lukisan terkenal Jepun untuk rayakan bersama festival kue bulan. Tamunya tidak berniat baik. Ayah, Kanselir Santo ini berkomplot sama Jepun. Demi bantu Pangeran Gion naik tahta. Dia bahkan berani khianati negara. Bangkitlah, berikan tempat duduk. Tidak perlu, Kaisar Dastia. Ku dengar upacara festival kue bulan. Dastia akan kukuhkan posisi putra mahkota. Kami datang secara khusus
untuk saksikan wajah putra mahkota serta minta bimbingan. Setelah minta bimbingan, aku akan pergi. Kau cuma negeri kecil, beraninya minta bimbingan dariku? Kudengar putra mahkota, Dastia. Mahir sastra maupun bela diri. Ada pepatah kuno, Dastia. Sastra bukan nomor 1, bela diri bukan 2. Meski Jepun tidak seluas wilayah Dastia, orang-orang berbakatnya juga banyak. Yang mulia, tidak bisa tandingi. Boleh tidak usah tanding. Putra mahkota pasti tidak berani tanding. Ya, apa maksudmu? Maksudmu, kakandaku tidak sehebat kau. Pangeran Gion, bakat dan pengetahuanmu sudah lama ku dengar. Tapi putra mahkota, aku belum pernah dengar. Jadi, aku ingin minta bimbingannya. Negeri kecil saja. Berani hina putra mahkota Dastia. Pengawal. Usir dia. Putra mahkota Dastia, ternyata cuma begini. Tidak perlu. Aku pergi sendiri. Tunggu. Gion, apa lagi yang sedang kau mainkan? Masalah di gunung atau apa ya? Ayo, tunjukkan biar aku lihat. Apa keahlianmu? Ayah, bagaimana ini? Kalau memang tidak bisa, aku akan lindungi yang mulia dari bencana ini. Pengawal, buka gulungan lukisan itu. Silakan lihat, semuanya. Naiki kuda ajaib, membentang busur panjang. Kin, Se, Pipa, 8 raja besar, raja-raja berkuasa di atas. Begitu rupanya. Memang bisa diselesaikan dengan mudah. Ini, bukannya kendarai kuda dewa membentang busur penuh. Yang dikatakan Jepun, mahir musik, catur, kaligrafi, lukisan. Raja besar saja ada 8. Dan masing-masing tiada tandingannya, sendirian. Bisa injak Dastia. Ini sungguh mutlak. Aku tidak bisa pikirkan jawabannya. Bagaimana ini? Kalau sampai diremehkan negara kecil Jepun, Dastia yang agung ini mau taruh mana muka semua kalangan? Sombong. Sungguh sombong. Semuanya. Kalau kalian merasa begitu, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalian tidak bisa jawab. Benar. Pangeran Gion banyak baca buku. Pasti punya cara. Pangeran Gion, kau harus jawab. Semuanya. Walau di hatiku ada jawaban, ini teka-teki yang khusus buat Kakanda. Kalau aku yang jawab, bukankah itu curi perhatian dari putra mahkota? Kalau Kakanda tidak bisa, aku bisa wakili. Dastia ternyata cuma begitu saja. Semua pejabat di istana, tidak ada yang bisa jawab. Bahkan Pangeran Leon juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya, Kaisar Dastia salah tunjuk putra mahkota. Lancang! Kau, utusan Jepun, berani hina Kaisar Dastia dan calon putra mahkota. Tuan siapa? Tuan ingin bantu Pangeran Leon. Beri saran? Aku Adipati Dastia, Miganeo. Tapi, teka-teki kecil kelas rendah ini. Adipati Noah? Jangan demi Pangeran Leon. Kau jadi malu setelah puluhan tahun. Kanselir Santo, yang kutakutkan bukan malu, melainkan kehancuran Dastia. Ini cuma teka-teki. Kok bisa dikaitkan sama kehancuran negara? Jangan menakut-nakuti. Kanselir Santo, jangan kira aku tidak tahu pikiranmu. Jika Pangeran Leon tidak bisa jawab, kau akan ancam Kaisar. Bilang Pangeran Leon tidak bisa hadapi negara pulau kecil, apalagi kelola negara besar yang luas ini. Nanti, posisi putra mahkota akan dengan mudah jatuh ke tangan Pangeran Gion yang tidak punya pendirian ini. Migan, aku sudah terlalu baik padamu, ya? Kau sedang sindir. Maksudmu Pangeran Gion itu bonekaku? Kalau iya, kenapa? Ini fitnah terhadap pangeran. Kaisar, bagaimana hukum ucapan yang kacaukan? Pemerintahan seperti ini? Kau, cukup. Adipati Noah, mundur dulu. Karena utusan Savis ingin uji putra mahkota. Leon, jangan kecewakan aku. Negara kecil mudah ditangani. Bawakan tinta dan kuas. Yang mulia, kusiapkan tinta. Urusan negara itu utama. Iya. Menurutmu, apa yang mulia bisa jawab teka-teki ini? Kurasa tidak. Teka-teki ini jelas dibuat orang Jepun dengan persiapan matang. Kalau tidak disiapkan sebelumnya, sulit. Betul. Coba kalian pisahkan dan lihat. Menunggangi kuda, rentangkan busur panjang. 2 baris terakhir. Bisa disambung jadi baris pertama, tapi juga bisa jadi kalimat sendiri. Lalu Kin, sepipa 8 raja besar. Duduk di atas kepala, ini pun pisahkan huruf bentuk kalimat.
Lalu baris terakhir, satu tombak bertempur sendiri. Teka-teki ini jelas bermaksud ingin perang. Lawan Dastia? Yang mulia, tinta sudah siap. Yang mulia, teka-teki ini sangat licik. Bagaimana kalau laporkan ke Kaisar buat minta waktu 2 jam? Aku akan suruh orang cari jawabannya. Tidak perlu. Aku punya strategi. Adipati Noah, kau beri saran pada putra mahkota? Atau hanya ulur waktu? Kakanda, kalau tidak bisa, biar aku saja. Soalnya ini menyangkut reputasi Dastia. Gion, kalau kau peduli reputasi Dastia, tidak akan biarkan si Jepun ini datang. Apa maksudmu? Kau ini menuduhku. Benar atau tidak? Kau sendiri tahu itu. Kenapa yang mulia debat di sini? Kecuali karena tidak bisa jawab? Kanselir Santo, lihat baik-baik. Kuplet ini kusuruh Akademi Kekaisaran persiapkan sebulan lebih baru akhirnya selesai. Mana mungkin kubiarkan mudah kau pecahkan. Apa yang mulia? Memang tahu cara pecahkannya. Menurutmu, Leon benar bisa menjawabnya? Orang baik pasti dilindungi. Dengan kemampuan yang mulia ini, pasti bisa selesaikan dengan mudah. Kekuatan Gion terlalu besar. Semua pejabat di istana, cendekiawan besar di seluruh negeri. Ini ada lagi, utusan Jepun. Tah, siapa lagi berikutnya? Sudah? Bagus. Bagus. Pasangan kata yang bagus. Pasangan kata ini pantas jadi kelas atas. Simon. Simon, cepat bacakan. Biar ku dengar. Kalimat ajaib apa sebenarnya? Orang Jepun serang kaisar. 4 setan. Diganggu perbatasan. Mari bersatu, tangkap mereka. Bagus. Pasangan kata yang bagus. Pasangan kata mutlak. Bangkitkan semangat. Banggakan Dastia. Negara kecil saja. Berani arogan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Leon bisa jawab pasangan kata yang kusiapkan lebih dari sebelumnya? Kalah lagi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang Jepun. Sungguh gambaran. Dari orang kerdil. Serang kaisar, para iblis dan setan. Ucapan ini berarti orang Jepun serang kaisar. Tapi sejatinya setan kerdil. Usik perbatasan. Mari bersatu tangkap mereka. Orang Jepang melanggar batas. Kita bisa mudah hancurkan mereka. Bodoh. Kalian cemarkan nama baik Jepun. Aku mau nyatakan perang sama kalian. Baik. Aku sedang bingung cari alasan musnahkan kalian. Setelah naik tahta, karena kalian sendiri yang datang. Tanyakan 300.000 prajurit di pesisirku. Apa mereka bisa bunuh kalian? Kau! Bagaimana, Kanselir Santo? Kupletku ini, apa cukup baik? Dibanding punya Gion? Aku. Bagus. Bagus. Kuplet yang mulia sangat bagus. Perlihatkan keagungan negara besar kita. Juga patahkan semangat orang Jepun. Sangat bagus. Entah kuplet apa yang dipersiapkan Pangeran Gion. Bisakah dibagikan buat dilihat semuanya dan dibandingkan? Kupletku ini tidak sebaik milik Kakanda. Jadi tidak perlu diperlihatkan. Dari situ terlihat. Yang mulia, Sangat mumpuni di bidang sastra. hari ini bikin kejutan. Kelak akan dikenal seluruh dunia. Nama baik akan dikenang selamanya. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Aku tidak terima. Aku masih mau menantangmu. Baik. Yang sebelumnya baru kumaki sampai muntah darah. Kau juga ingin muntah. Cuma takut kau tidak bisa balas. Orang Jepun beraninya permainkan aksara Dastia. Keluarkan tantanganmu. Biar aku lihat. Dengar. Busur panjang direntangkan. Pemanah rentangkan busur melepas anak panah. Tiap anak panah tepat kena sasaran. Hanya segini kemampuanmu? Kayu prem dipahat. Pengrajin kayu memahat busur kayu. Tiap busur sulit ditarik. Bagus! Si muka merah, si muka hitam, si muka putih. Tiap wajah lindungi paman Kaisar Loren. Si licik Kardi, si ambisius Yosi, si jahat Duju, selalu mau rebut tahta kerajaan Han. Ini. Bagus. 2 kera gergaji kayu di hutan. Anak monyet berani coba gergaji. Seekor kuda terpeleset di lumpur. Bagaimana binatang tua ajukan pertanyaan? Binatang tua. Binatang tua. Di atas makam leluhurmu, ku tanam pohon. Lanjang, berani hina keluarga kekaisaran. Di bak mandi rumahmu, ikan kawin campur. Ikan gemuk buah matang masuk perutku. Ibumu datang memasak sendiri.
Rasakan. Pecundang. Bagaimana, orang Jepun? Sekarang giliranku. Kau, 3 cahaya, matahari, bulan, bintang. 3 cahaya. 3 cahaya, matahari. Betul. Mana salahnya? Tadi bukannya sangat hebat? Kenapa? Tidak bisa jawab? Atau tidak menghormatiku? Kau, Bawa dia pergi. Sungguh menodai istanaku. bangun. Tunggu. Ingat, bawa pulang dan bingkai itu. Rasakan. Rasakan. Gion, orang yang kau cari tidak kompeten. Biarpun ada 10 teratai di kolam, aku cuma petik 1. Kakanda, apa maksudmu? Kalau payah, banyaklah berlatih. Kau, Gion, masih ada jurus apa lagi? Tunjukkan saja. Aku hadapi semuanya. Hanya saja, kalau kau kalah lagi, aku akan bunuh orang. bunuh orang? Kakanda, hari ini festival kue bulan. Lantas kenapa? Kaisar Yongke pimpin 800 orang untuk berontak. Kaisar Tolo pimpin 800 orang tempur di gerbang Siom. Di pihakku, ada 800.000 prajurit. Kau, Cukup. Penampilan Leon sudah dilihat oleh semua. Gaya bahasanya sangat indah. Leon, aku salah menuduhmu. ayahanda. Ayahanda, karena kau salah lihat. Lanjutkan saja baca. Dekret penobatan, kali ini, jangan salah lihat lagi. Leon, kau. Ayahanda, ini yang ayah janjikan. Kalau ingkar janji, aku akan ambil sendiri. Yang mulia, hari ini festival kue bulan, bukan gerbang Siom. Kanselir Santo, di mana aku katakan gerbang Siom? Berarti di situ. Kau, Sudah cukup. Simon, umumkanlah. Dengan perintah langit, dekret kaisar menyatakan, lapor. Utusan Sarda minta bertemu. Yang mulia, saat ini Sarda datang menghadap. Pasti bukan untuk urusan baik. Jadi, mending kau doa agar perbatasan aman. Jika pasukan di perbatasan kalah, yang mulia akan dihukum mati. Kanselir Santo, ini kartu terakhirmu. Yang mulia, sekali lagi yang mulia mulai fitnah aku. Lihatlah, Kanselir Santo. Menurutmu, adikku ini sungguh bodoh atau pura-pura bodoh? Sekarang dia turuti semua perkataanmu. Jika suatu hari dia naik tahta, dia masih akan dengarkan kau? Usiamu sudah 68 tahun, sudah lewati 3 dinasti. Kau memang hebat. Ini fitnah sepenuhnya. Fitnah. Tenang saja, Kanselir Santo. Aku tidak akan membunuhmu. Membunuhmu terlalu enak bagimu. Keluarga Yanti yang sudah makan daging manusia akan kucabut satu persatu darimu. Oh ya? Jadi, aku mau lihat apa yang mulia punya kemampuan ini. Rian, jangan kecewakan aku. Umumkan. diumumkan, utusan Sarda minta bertemu. Rio, baru beberapa hari aku pergi. Kau sudah jadi begitu sombong. Bertemu Kaisar Dastia masih tidak mau sujud? Kaisar yang akan kehilangan negaranya. Untuk apa diberi sujud? Ini syarat kami. Apa? Kau berani minta 16 prefektur Roya Dastia? Apa masalahnya? Beraninya kau, Rio. Ini penghinaan terhadap kaisar. Kami bisa hukum mati kau sekarang. Rio, segera berlutut. Dipikir Kekaisaran Agung ini tidak bisa hancurkan kalian? Kekaisaran Agung Dastia, 800.000 tentara lawan 300.000 kavaleri besi. Cuma bertahan di dalam karena takut 300.000 kabur. Tersisa 500.000 Dastia cuma tunggu kematian. Jujur saja, tentara kami 3 hari lalu sudah lancarkan serangan. Jika tidak ada halangan, dalam 6 jam, kavaleri besi Sarda akan serbu hingga gerbang ibu kota. Bagaimana ini?
Serahkan wilayah untuk perdamaian? Memalukan sekali. Tidak. Semua ini karena Pangeran Leon rebut tahta. Pindahkan pasukan tanpa izin. Kita harus serahkan Pangeran Leon agar Sarda menarik pasukan. Kaisar benar. Mohon Kaisar serahkan Pangeran Leon pada Sarda untuk redakan amarah mereka. Konyol. Negara musuh di depan gerbang. Kalian malah mau berikan Pangeran Leon untuk keamanan. Apa bedanya dengan binatang? Adipati Noah. Semua ini juga karena Pangeran Leon. Kan? Apalagi? Penduduk ibu kota berjumlah jutaan. Masa kau akan biarkan rakyat ini tewas di bawah kavaleri besi Sarda? Ayahanda, jika Kakanda tidak mau, aku rela berkorban agar Sarda tarik pasukan. Pangeran Gion, demi negara dan rakyat, kami kagum. Baiklah. Ini drama yang bagus lagi. Yang mulia, Pangeran Gion mau korbankan nyawa, tebus dosa-dosa yang Anda perbuat. Bisa-bisanya kau berkata, hal gila seperti itu. Dosa yang aku perbuat dulu saat aku jaga perbatasan utara. Siapa yang bujuk ayahanda kirim 12 tita emas berturut-turut? Kami pun cuma minta kalian kembali ke ibu kota untuk lapor. Tidak minta kau bawa pasukan ke ibu kota. Jika aku tidak bawa pasukan, mungkin sekarang aku sudah dijebloskan ke penjara. Yang mulia lagi-lagi tebas seenaknya dan tidak bermoral. Kaisar, mohon kirimkan Pangeran Leon. Buat redakan kekacauan perang dengan Sarda. Benar juga. Setelah aku dikirim pergi, bocah ini bisa dengan wajar warisi tahta. Kakanda, bagaimana bisa tebak aku berniat begitu? Aku lakukan ini demi rakyat seluruh negara. Jika Kakanda tidak mau, aku bersedia mati. Baiklah. Terima kasih, Gion. Kau, Setelah aku naik tahta, pasti akan berikan gelar Adipati Setia Anumerta buat Gion. yang mulia, Pangeran Gion juga saudaramu sendiri. Dia bersedia mati untukmu. Kau malah berucap sini seperti ini. Kau bikin seolah aku yang paksa. Dia sendiri yang bilang. Aku memang demi rakyat seluruh negara. tidak heran negara ini akan binasa. Pangeran Gion bersedia mati demi negara dan rakyat. Demi kesalahan Pangeran Leon masih saja pegangi posisi putra mahkota. Sungguh menyedihkan. Pecunda, siapa bilang padamu Dastia akan runtuh? Yang mulia mau melakukan apa? Kavaleri besi Sarda sekarang mungkin sudah tembus perbatasan. Mereka langsung menuju ibu kota. Mungkinkah yang mulia masih punya cara bagus buat balikan keadaan? Jika Sarda lintasi perbatasanku, aku tentu sulit halangi. Lalu kutanya pada yang mulia, apa semua ini disebabkan oleh Anda? Benar kan? Kalau begitu, sekarang kau sedang lakukan apa? Pangeran Gion minta tugas lalu gugur. Tidak terlihat penyesalanmu. Malah pukul menteri di depan umum. Pangeran macam begini, masa bisa warisi tahta, apalagi lawan musuh asing? Benar. Kami mohon, kirim Pangeran Leon ke Sarda buat mohon perdamaian. Tunjuk Pangeran Gion sebagai putra mahkota, baru bisa jamin kejayaan Dastia selamanya. Hamba setuju. Mohon Kaisar kabulkan. Tentu mulia. Hamba, mohon Anda berkorban untuk jutaan rakyat. Lalu, jika mereka tidak bisa lintasi perbatasan, Dulu 800.000 tentara saja sulit menang lawan 300.000 kavaleri besiku. Di perbatasan hanya tersisa 500.000. Sarda lintas perbatasan, termasuk hal mudah. Benar, Kakanda. Sejak dulu, pasukan Sarda ganas. Harus berlipat jumlahnya baru bisa lawan. begitukah kalian anggap Sarda lebih perkasa daripada pria Dastia? Begitukah kalian anggap Dastia tidak sanggup injak kejayaan Waven Sarda? Ataukah kalian sudah berkomplot jual Dastia buat bantu dia naik takhta? Mustahil. Jika aku berkolusi dengan musuh, kenapa aku mau serahkan nyawaku? Baiklah, kalau begitu, tunjukkan padaku. Kau mati, baru aku percaya. Pangeran Leon ternyata berani suruh Pangeran Gion mati? Kenapa? Jangan-jangan hanya omong kosong saja? Menurutmu, berani tidak Pangeran Gion pergi? Baik, Rio. Aku rela korbankan nyawaku demi kembalikan keamanan Dastia. Kau cuma pangeran, apa artinya? Aku mau putra mahkota Dastia datang ke sini untuk mati. Tampaknya aku harus mati di sini hari ini. Yang mulia, Anda berjiwa kesatria. Kalau begitu, mohon demi banyak rakyat Dastia, pergi mati sana. Hamba mohon Yang Mulia berkorban demi Dastia. Kalian tidak layak jadi pejabat. Musuh sudah di depan tapi tidak melawan. Malah korbankan nyawa Yang Mulia. Dasar hina tidak punya harga diri. Adipati Noah, sudah sampai tahap ini kau masih kepikiran suruh pasukan keluar. Tahukah kau, ini akan membuat berapa banyak rakyat mati?
Berapa banyak bakat dan pahlawan mati? Padahal bisa dibereskan cuma pakai 1 nyawa. Apa salahnya? Ini masalah keberanian. Ini masalah tulang punggung Dastia. Meski darah lebih banyak mengalir, tetap harus lawan sampai akhir. Kaisar, Adipati Noah, sudah tua dan pikun. Tidak pedulikan hidup mati rakyat Dastia. Hamba ajukan saran. Mohon copot jabatan dan balik ke desa buat nikmati masa tua. Hamba setuju. Kau. Ayah, Sudah cukup. Kalian masih mau buat Sarda lihat lelucon kita belum cukup banyak? Perkara ini dimulai dari Leon, pindahkan prajurit. Maka biar Leon sendiri yang tanggung jawab. Leon, apalagi yang bisa kau bantah? Kaisar bijaksana. Sudah kubilang, Sarda tidak mungkin langkahi perbatasan. Semuanya. Di depan itu tenda besar kan? Asal bisa tangkap kan, yang mulia bisa naik takhta. Nanti kalian akan dapat jasa naikkan takhta. Semuanya. Bunuh. Bunuh! Ayo. Yang mulia, sudah sampai tahap ini, masih saja mimpi. Haruskah kavaleri besi Sarda injak-injak tulang rakyat Dastia, hancurkan ibu kota, baru yang mulia mau mati? Benar, Kakanda. Setengah tahun lalu, Kakanda pimpin 800.000 pasukan kuat buat jaga perbatasan. Setengah tahun tidak ada kabar kemenangan, sekarang malah tarik 300.000 pasukan kepung istana. Sarda pasti hancurkan perbatasan. Leon, awalnya aku kira kau bertahan di perbatasan adalah taktik, ternyata kau orang hina. Yang mulia, sungguh pengecut yang takut mati. Benar-benar, kau bahkan berani memberontak? Kenapa tidak berani dibunuh olehku? Kau jangan lupa, waktu aku di perbatasan, kau nyaris tewas di tanganku. Lantas kenapa? Sekarang keadaan sudah berubah. Dulu, aku cuma pimpin tim macan selidiki situasi, dikepung olehmu. Tapi sekarang, kau dikepung oleh 300.000 pasukanku. Jangan katakan 300.000 pasukanmu bisa sampai di ibu kota atau tidak. Meski kau sampai di ibu kota, kubuat kau datang tanpa pulang. Hanya bisa berdebat. Kau juga cuma pecundang, beraninya berantem di dalam. Kalau begitu, hari ini tidak ada yang perlu dibicarakan. Ipul, tunggulah kota jatuh dan menyerah saja. Kaisar, demi rakyat, tolong segera putuskan. Kaisar, pengawal, tangkap dia. Siapa yang berani? Jelikan, akhirnya kita bertemu. Lihat, selama kau tidak membunuhku, kamu apa? Aku akan berikan padamu. Wanita cantik, kekuasaan, atau harta benda. Silakan pilih. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Yang mulia menyisakan nyawa hinamu, karena masih ada gunanya. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Tapi, selama bertahun-tahun ini, kalian rebut perbatasan Dastia. Bantai rakyat Dastia. Aku ingat utang ini. Pengawal, hadir. Patahkan kedua kakinya. Biar dia merangkak menghadap yang mulia. Siap! Siapa yang berani? Kakanda, rakyat masih di luar sana. Kau tidak peduli akan keselamatan rakyat? Ipul, kalau kau masih ragu, yang datang selanjutnya bukanlah aku. Tangkap mereka. Tangkap! Yang mulia, cepat pergi. Kaisar! Jika hari ini yang mulia harus dihukum mati, bunuhlah aku juga. Adipati Noah, ini bukan main-main. Ini menyangkut rakyat. Haruskah kau ikut Leon berbuat kacau? Aku percaya yang mulia bisa bereskan Sarda di perbatasan. Kau. Kaisar, wilayah dan rakyat Dastia yang terpenting. Tangkap semuanya. Yang mulia, cepat pergi. Aku akan halangi mereka untukmu. Nona Runi, jika yang mulia ditangkap sekarang, bisa mati tanpa ampun. Baik, hari ini, aku utang budi padamu. Yang mulia, pergilah. Bagus, Leon. Tidak hanya langgar titah kekaisaran. Kau bahkan mau jadi pengecut di hadapanku. Seharusnya dulu aku langsung kirim orang buat bunuh kau di perbatasan. Siapa bilang aku mau kabur? Aku sudah kirim Rian ke perbatasan untuk bawa Jenny Khan menghadapku. Omong kosong. Rian itu cuma rakyat dari keluarga pemburu. Berkat prestasinya, dia baru bisa capai posisi wakil jenderal. Dengan keberanian dan strategi. Macam apa dia bisa kalahkan musuh? Bahkan Ian, ayah Kev dulu, hanya bisa bertahan melawan bangsa Sarda. Entah Rian itu masih bisa lebih hebat dari Ian atau tidak. Sebentar lagi akan terbukti. Kakanda,
Sekalipun Rian sangat hebat, yang dia hadapi 300.000 kavaleri besi. Kau serahkan pasukan padanya. Bagaimana jika dia berniat memberontak? Kalian orang Dastia bertele-tele. Kalau kau tidak mau pergi, baiklah. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke akhirat. Berani kau. Yang mulia, Jangan takut. Aku sudah mendengarnya. Dia datang. Mencoba trik kotor. Hatilah kau. Hentikan! Kan? Rio, kau mau aku mati? Kan? Kita kalah. Yang mulia, hamba tidak becus bertugas. Hancurkan 300.000 kavaleri besi Sarda. Menangkap Khan hidup-hidup. Tidak mungkin. Rian cuma dari keluarga pemburu. Mana mungkin dia bisa kalahkan 300.000 kavaleri besi Sarda? Ini pasti palsu. Dia tidak mungkin seorang Khan. Kaisar Gazo dari Hanu cuma seorang preman. Kaisar Tazu dari Mino berasal dari pengemis. Kaisar pertama bahkan pernah jadi sandera. Kenapa tidak? Jenderal Rian, Jenderal Pelindung Negara. Jenderal Rian. Jenderal Pelindung Negara. Selamatkan Dastia dari bahaya. Hamba hanya jalankan strategi yang mulia. Semua ini berkat Yang Mulia. Yang Mulia rencanakan strategi dari belakang dan menang pertempuran dari ribuan mil jauhnya. Sudah sepantasnya jadi putra mahkota Dastia. Gion. Sayangnya, sekarang kau tidak ada cara apapun buat rebut gelar putra mahkotaku. Kalahkan Sarda dan taklukkan Khan. Ini prestasi luar biasa besar. Bagaimana menurut Kanselir Santo? Sudah sepantasnya jadi putra mahkota warisi tahta. Namanya tercatat dalam sejarah. Dikenang sepanjang masa. Sekarang, siapa lagi yang tentang aku jadi putra mahkota? Selamat kepada putra mahkota. Kalahkan Sarda dan habisi Jepun. Bunuh Sarda! Kejayaan bagi Dastia! Kanselir Santo, masih ada kesempatan. Aku masih ada cara, kan? Yang mulia, tenang. Bagus. Bagus, Yeli. Hari ini, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Sejak berdirinya Dastia, Sarda terus ganggu perbatasan, bunuh rakyat kami. Apa kau akui kesalahanmu? Aku mengaku salah. Aku mau kerahkan semua sumber daya negara demi senangkan hati Dastia dan akan bawa sisa pasukan mundur ke Gunung Utara Waven. Tidak akan pernah lewati Waven lagi. Anugerahi Dastia gelar Khan Surgawi. Ampuni kami, Kaisar. Baik, bawa dia pergi. Leon, hadiah apa lagi yang kau inginkan? Kaisar, mending penuhi dulu posisi putra mahkota. Baik. Kanselir Santo, Gion, sekarang tidak ada keberatan lagi, kan? Yang mulia sebagai putra mahkota, hamba menerima dengan sepenuh hati. Baik. Simon, bacakanlah. Dengan restu langit, titah Kaisar menyatakan, Leon jasa-jasanya luar biasa, hatinya terpaut pada rakyat, mahir dalam sastra dan bela diri, sangat memuaskan hatiku. Sekarang dinobatkan sebagai putra mahkota. Terima kasih, Kaisar. Berdirilah. Perebutan posisi putra mahkota memang gini. Aku tidak bunuh kau, itu sudah baik. Leon, kau sudah menorehkan jasa besar. Aku akan minum bersamamu. putra mahkota, biar hamba yang layani. Tidak perlu. Aku khawatir ada racun dalam arak ini. Tidak ada racun? Hamba buat yang mulia salah paham. Baru saja hamba cicipi araknya. Terasa agak pahit. Karena itu hamba tambahkan gula bubuk. Leon, kewaspadaanmu terlalu berlebihan. Aku baru saja lihat dia yang pertama. Lindungi di depanmu dan selamatkan nyawamu. Bagaimana mungkin dia berniat membunuhmu? Baik. Aku yang salah menuduhmu. Simon. Kemarilah, tuangkan arak untukku dulu. Arak ini dibawa oleh Simon. Pasti tidak ada salah. Terima kasih atas anugerah Kaisar.
Apa aku salah paham? Salah. Kaisar. Tangkap pembunuh. Jaga dirimu. Cepat panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Bagaimana ini? Kaisar mangkat. Kita harus angkat putra mahkota. Kanselir Santo dan Adipati Noah masih diam. Mending kita lihat situasinya dulu. Gion, berani sekali dia. Berani sekali. Putra mahkota Leon terbuka serang Kaisar. Kejahatannya patut dihukum mati. Pengawal, tangkap dia. Kenapa bengong? Perintahku tidak berlaku. Apa hakmu? Kanselir Santo menuduh putra mahkota membunuh Kaisar. Bunuh Kaisar dan naik tahta. Pembunuh selalu di sisinya. Kau lihat, kalau bukan dia, siapa lagi? Serang. Yang Mulia sudah dapat posisi putra mahkota. Kenapa masih bunuh Kaisar? Jelas ini fitnah. Ini harus ditanyakan pada Leon. Ayo, kepung mereka semua. Kau memfitnah. Joy, sekarang kau berdiri bersama Leon, berarti kau sekutunya. Tangkap bersama. Kanselir Santo, fakta belum jelas. Kau malah buru-buru bertindak. Pembunuh ini pasti kau yang suruh. Migan, segala sesuatu harus ada buktinya. Oh iya, kau juga sekutu Leon. Tangkap bersama. Yang Mulia, cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Kekam di luar kota. Masih ada kesempatan. Aku tidak bisa pergi lagi. Cepat cari Tony. Bisa diselamatkan dengan susah payah. Yang Mulia, cepat pergi. Cepat pergi. Sudah terlambat. Sekarang mereka tidak berani membunuhku. Pasti akan menghukumku di depan umum. Apa aku bisa hidup? Semua tergantung padamu. Sekelompok pecundang di tanganku masih berlagak saling mengalah. Karena kalian tidak mau pergi. Jangan pergi sama sekali. Kepung dan halangi dia. Pergilah. Yang Mulia, tangkap Leon dulu. Tangkap Leon. Tangkap. Kakanda, Gion, kau berani bunuh ayahmu sendiri. Kau akan mati mengenaskan. akulah yang menang. Siapa yang bunuh ayah? Apa masih penting? Masukkan Leon ke penjara kerajaan. Interogasi dengan ketat. Tidak disangka. Hidup kedua kalinya aku tetap kalah. Ayah, bagaimana ini? Cepat pikirkan cara. Masih adakah jalan lain? Yang Mulia, ini. Karena aku tidak mampu. Aku tidak berdaya. Bukan salah kalian. Akulah yang bersalah pada kalian. Aku tahu. Betul wanita itu tipu muslihat Gion. Cuma tidak kusangka Gion berani bunuh Kaisar di depan umum. Yang Mulia, Joy, kau takut? selama bisa bersama Yang Mulia, aku tidak takut. Ini semua karena aku tidak berdaya. Ayah, Adipati, jangan begini. Masih ada harapan. Kakandaku yang baik, kau tidak akan berharap pada Sirian itu, kan? Sekarang kau tidak ada. Pasukan di luar kota bagai pasir berhamburan. Hanya perlu satu dekret kerajaan dariku, kartu andalan terakhirmu pun hilang. Gion, kau benaran pikir kau menang. Dengar, meski kau naik tahta, kau cuma kaisar boneka milik Kanselir Santo. Apa yang patut dibanggakan? Apa salahnya jadi kaisar boneka? Kanselir Santo yang urus urusan istana. Aku hanya perlu senang-senang. Gion, kau abaikan rakyat. Rakyat hidup atau mati, bukan urusanku. Sekarang, aku hanya ingin senang-senang, bernyanyi dan menari tiap hari. Kanselir Santo akan atur semuanya untukku. Kau, Adipati Noah, aku beri kau kesempatan hidup. Asalkan bawa Joey tuduh Leon bunuh ayahandanya, kau tetap jadi adipati. mimpi sana. Ayah, jangan. Aku tidak mau. Suruh aku fitnah Yang Mulia.
Cuy! Kanselir Santo. Kanselir Santo, kau anggap aku ini apa? Aku meraih posisiku berkat jasa perang, dianugerahi gelar bangsawan dan jenderal. Aku bertahan hidup dari tengah-tengah pertempuran berdarah, khianati yang mulia demi anak perempuanku. Mustahil. Bagus. Aku tidak akan cuma bunuh kau. Aku juga akan buat namamu tercela sepanjang sejarah. Pengawal. Kanselir Santo. Tulis. Megan demi bantu. Leon rebut takhta. Rencanakan dan bunuh mendiang kaisar. Bukankah ini terlalu menyakitkan baginya? Menyakitkan apa? Omong kosong. Tulis. Satu kata pun tidak boleh diubah. Satu kata pun tidak boleh diubah. Kau yang keluarkan dekret. Aku yang cep dengan cep kekaisaran. 3 hari lagi dia dieksekusi di gerbang Meridian. Ayo. Baik. Cepat. Yang mulia memerintahkan. Dia harus diselamatkan. Kakak, kau gila? Orang ini sudah potong lehernya sendiri, bagaimana caraku selamatkan dia? Tony, dengarkan aku. Jika kau gagal selamatkan dia, kau pun jangan hidup. Nyawa yang mulia ada di tanganmu. Apa maksudmu? Di mana Yang Mulia? Kenapa kau pulang sendirian? Yang Mulia tidak kembali bersamamu? Wanita ini sudah bunuh kaisar. Kanselir Santo fitnah Yang Mulia dalang di baliknya. Yang Mulia ditak. Apa katamu? Lalu kau pulang sendirian? Kau khianati Yang Mulia? Apa kau membelot ke pihak Kanselir Santo? Yang Mulia yang melindungiku. Dia suruh aku gendong dia kembali. Omong kosong, Rian. Yang Mulia suruh kau balik, terus balik. Kau tidak tahu gendong Yang Mulia dan kembali bersama. Yang Mulia bilang, asalkan kau bisa selamatkan hidupnya, maka Yang Mulia akan aman. Semoga yang kau katakan itu benar. Ini, lukanya sudah berkeropeng semua. Kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Kalau begitu, kau bisa selamatkan dia. Tidak bisa. Wanita ini sama sekali tidak ingin hidup. Sekarang dia sudah dalam keadaan koma yang dalam. Jika terus begini, tidak sampai 3 hari, dia pasti akan meninggal. Kecuali apa? Kecuali aku temukan rumput 9 nyawa. Buat perpanjang hidupnya dengan paksa, aku bisa bangunkan dia. Tapi setelah dia bangun, dia cuma bisa hidup paling lama 3 hari. 3 hari? 3 hari sudah cukup. Di mana bisa temukan benda ini? Aku akan cari sekarang. Kenapa berburu? Kalau benda ini bisa ditemukan, aku sendiri yang akan pergi. Sekarang ini sama sekali tidak bisa ditemukan. Apa maksudmu? Kenapa tidak bisa ditemukan? Apa ini obat dewa? Bukan. Rumput 9 nyawa cuma tumbuh di lereng Gunung Kelon yang terputus. Matang cuma sekali dalam 100 tahun. Yang terakhir kali baru saja matang, lalu diambil oleh utusan mendiang kaisar. Ini mungkin tersimpan di gudang harta. Pengawal! Kau mau apa? Gudang harta kerajaan dijaga pasukan pengawal. Kalau kau pergi begini, dan buat kegaduhan, bukankah itu seperti jebak diri sendiri? Kalau begitu, apa saranmu? Rumput 9 nyawa sudah kubawa. Kasim Simon, Tony, kalau kau memang bisa pakai rumput 9 nyawa buat sembuhkan, tentu ini membahagiakan. Tapi kalau gagal, pemberontakan Yang Mulia akan jadi kenyataan. Kepalaku ini juga bisa terpenggal. kemampuan pengobatanku, 10 balai medis kekaisaran pun kalah. Baik, nyawaku ini kuserahkan padamu. Tenang saja. Kasim Simon, berapa pasukan tersisa di ibu kota? Kalau gadis ini tidak bisa diselamatkan, bisa serang paksa? Jenderal Rian, Anda terburu-buru. Kalau serang paksa, nyawa Yang Mulia masih di tangan Kanselir Santo. Ujungnya sama-sama binasa. Bagaimana nanti keadaan Dastia? Minggir, obatnya sudah siap. Dasar kau, Tony. Ini manjur atau tidak? Untuk apa teriak-teriak? Aku ini Taois. Bisa kusembuhkan dia dalam sekejap. Obat butuh waktu untuk bereaksi. Ya, dia sadar. Dasar kau, Tony. Kau beneran hebat. Anak nakal, hebat juga kau. Aku tanya, kenapa kau coba bunuh kaisar? Kau orangnya Kanselir Santo? Ingin mati? Apa yang terjadi di sini? Kabarnya saat festival kue bulan Leon bunuh kaisar di depan umum. Apa? Masih ada orang yang begitu durhaka?
Tapi seharusnya tidak mungkin. Pangeran Leon selalu dikenal penyayang dan berjasa militer. Tahta ini akan jadi miliknya. Memangnya sebabnya apa? Kanselir Santo dukung Gion. Kanselir Santo yang layani 3 dinasti ini sangat berpengaruh di Dastia. Sayang sekali, Pangeran Leon yang berbudi luhur dan berbakti tetap tidak bisa kalahkan. Akhirnya, bisa pakai pakaian ini. Kanselir Santo, semua berkatmu. Setelah Leon dibereskan, seluruh negeri akan dalam genggaman kita. Tidak, Kanselir Santo, cukup lihat saja. Aku dan Ria akan tinggal lama di Istana Hati. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Apa sama seperti kehidupan sebelumnya? Apa pada akhirnya tidak bisa diubah? Ataukah aku terlalu baik hati? Baiklah, mulai. Leon, putra sulung mendiang Kaisar, manfaatkan kesempatan lawan Sarda. Perkuat pasukan untuk kepentingan pribadi. Abaikan 12 titah emas dari mendiang Kaisar. Ini namanya tidak berbakti. Usai kembali ke istana tidak berubah. Halalkan segala cara. Demi gelar, ini tindakan tidak bermoral. Bahkan coba bunuh mendiang Kaisar. Ini namanya tidak berbakti. Orang yang tercela seperti ini harus tercatat dalam sejarah, dikutuk selama ribuan tahun. Bunuh Kaisar sekaligus ayah sendiri, kejahatannya layak dihukum pancung. Kaisar bijaksana. Dasar jahat, Kanselir Santo Gion, Dastia akan hancur di tangan kalian. Tampar. Ayah, ayah, Adipati ini cintai negara banak sendiri. Tidak disangka berakhir seperti ini. Langit ingin hancurkan Dastia. Kalian para rakyat jahat ini, diam! Joey. Menurutku, saat wanita pilih pria, harus punya pandangan yang tajam. Lihat, taruhanku benar. Sekarang, akulah pengantin. Sementara, kau hanya tahanan. Cuy, wanita hina. Tidak tahu malu. Aku dengar 3 hari lalu di istana, Ria fitnah Pangeran Leon memperkosanya. Cuma agar Gion naik jabatan. Benaran hina. Maki mereka. Ria, masih perlu kukatakan? Kau. Kaisar. Joey, aku hargai jasa keluarga Neo. Jadi, ini kesempatan yang terakhir untuk keluarga kalian. Sekarang tuduh Leon atas kejahatannya, aku akan melepaskanmu. Mimpi. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kalau begitu, eksekusi. Kakanda, apa kau menyesal sebelum mati? Menyesal? Aku sungguh menyesal beberapa hari lalu. Tidak membunuhmu di gerbang Siong. Pergilah minta maaf pada ayahanda di alam baka. Eksekusi. Hentikan! Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kau memang hebat. Kupikir aku benaran akan mati. Tidak mengecewakan harapan yang mulia. Berkat bantuan Kasim Simon, barulah bisa selamatkan hidupnya. Kasih tahu semua orang siapa yang bunuh mendiang Kaisar. Hani, jangan balikan fakta. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Katakan saja, aku akan membelamu. Pikir baik-baik sebelum bicara. Hani, aku jamin setelah kau mengatakannya. Aku akan melindungimu agar bisa hidup sesuai keinginanmu. Bebas dan santai tanpa batas. Apa yang kau katakan itu benar? Tak pernah kuingkari ucapanku. Seperti saat awal bertemu. Diberi makan enak dan diperlakukan seperti dulu. Hani, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang bisa selamatkan nyawamu? Surat wasiat mendiang Kaisar. Gion bunuh Kaisar dan rebut tahta. Kejahatannya tidak terampuni. Tangkap dia. Ayah. Ayah,
Simon, apa maksudmu? Jika terjadi sesuatu pada mendiang kaisar, setelah tahu kebenarannya, boleh pimpin pasukan untuk menghakimi. Aku sudah tahu kebenaran di barisan militer. Nona Hani, jangan takut. Katakan dengan berani. Kanselir Santo, Tidak disangka memang, Kanselir Santo. Pengkhianat itu pantas mati. sejak kecil aku dijual ke kediaman Yanti, menderita siksaan dan kesengsaraan, cuma demi jadi pedang di tangannya. Pedang tercepat. Dialah yang suruh aku bunuh Ipul. Bantu Gion naik tahta. Tangkap dia. Bagaimana mungkin aku kalah? Gion, kau kalah dukungan rakyat. Tidak mungkin. Akulah kaisar. Akulah kaisar. Tidak disangka kalah oleh seorang wanita hina dan seorang Kasim. Leon, jangan kira kau menang. Di Dastia ini, bukan cuma aku yang incar tahta ini. Masukkan dia ke penjara kekaisaran, tunggu keputusan selanjutnya. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Yang mulia, sudah waktunya pergi. Kakandaku yang baik, selanjutnya. Giliranku.